Ketua Naga sudah tewas, Sekte Hantu sedang menantang kita. Ikuti aku untuk mempertahankan Sekte Naga. Hahaha, hanya segelintir kalian berani menghadang Sekte Hantu? Cantik sekali. Bergabung dengan Sekte Naga membosankan. Mengapa tidak jadi selirku? Jangan mimpi, kami murid Sekte Naga. Lebih baik hancur daripada hidup merendah. Ini aku tak berguna? Ketua Naga, muncullah. Mau kelabui aku? Sejak pemimpin sekte terakhir wafat, Sekte Naga tak punya pemimpin. Kini Sekte Hantu yang akan berkuasa. Siapa bilang Sekte Naga tak punya pemimpin? Kukira pemimpin Sekte Naga akan mengagumkan. Cuma anak kemarin sore. Oh? Begitu? Kaisar Hantu akan segera muncul. Dia akan mencabik-cabikmu. Kaisar Hantu aku tunggu. Mulai hari ini, siapapun yang menerobos Sekte Naga akan dibantai. Karena Sekte Naga sudah aman, aku harus kembali ke Jiangzhou. Lieyan, kau yang pimpin Jiangzhou. Antarkan ini ke Mulinger. Ini, mungkinkah ini cincin kulon legendaris yang kendalikan 100 penjaga kunlun? Mendapatkan ini bukan hal mudah. Pantas kamu Linger menerimanya? 3 tahun lalu, keluargaku dibantai. Linger nyaris tewas melindungiku kala itu. Agar dia tak terancam, kurencanakan lumpuhkan kekuatanku dan tinggalkan dunia persilatan. Dari musibah ini, kutemukan ilmu bela diri baru dan bentuk kembali fisikku. Kini aku kembali. Harus kubalas pengorbanannya. Ketua mau balas budi, kami sangat kagum. Tapi Ketua, kenapa tak berikan langsung pada Nona Linger sendiri? Linger terlalu berambisi. Dia ingin buktikan diri, dapatkan pengakuan Sekte Naga untuk jadi wanita suci. Aku akan dukung dia dari belakang. Baik. Akan kuutus orang untuk mengantarnya dan siapkan perjamuan naga untuk sambut kepulanganmu sambil umumkan Nona Mulinger sebagai wanita suci Sekte Naga. Tidak, pengangkatanku sebagai ketua naga jangan disebarkan untuk sementara. Perjamuan naga anggap saja sebagai acara pengangkatan wanita suci. Baik. Ayah, ibu, kakek, nenek, aku anak durhaka keluarga lu kembali untuk meminta maaf. Tenang saja. Kini aku telah menguasai ilmu bela diri. Aku bersumpah akan menyelidiki pembantaian keluarga kita sampai tuntas. Pelakunya akan ditemukan. Kau adalah Luyu? Perkenalkan diriku. Aku pelayan Nona Mulinger dari keluargamu, Jucing. Nonaku mengirimkan dokumen pembatalan pernikahan ini. Tanda tangani. Pembatalan pernikahan? Mengapa? Kenapa? Orang hina sepertimu tak layak menjadi pasangan Nona kami. Kau bilang aku tak layak? Tepat sekali. Jenderal Liayan sangat menghargai Nona. Tak hanya memberikan cincin kunlun, perjamuan naga yang diadakan, juga untuk mengangkat wanita suci. Sebentar lagi, statusnya jauh melebihimu. Kau hanya pria cacat tak punya ilmu bela diri tanpa masa depan. Bahkan tak pantas membersihkan sepatu Nona. 3 tahun terpisah. Apakah Mulinger sudah lupa alasanku melumpuhkan kekuatanku? Dia ingat jelas. Karena kasihan padamu yang menyedihkan, dia memberimu puluhan juta uang tunai. Uang ini cukup untuk orang cacat sepertimu seumur hidup. Tanda tangan sekarang. Uang ini cukup untuk orang cacat sepertimu seumur hidup. Tanda tangan sekarang. Bawa Mulinger ke sini. Suruh dia bicara denganku. Mau bertemu Nona kami? Kau tidak pantas. Kau tak berhak bicara denganku di sini. Apakah aku pantas atau tidak? Lu Xiu, aku selalu di sini. Sebutkan syaratmu. Setelah 3 tahun, tak kusangka pertemuan pertama kita akan seperti ini. 10 juta tidak cukup. Bagaimana dengan 20 juta? Alasan dulu aku. Sempat bertunangan denganmu, tapi itu semua karena kau adalah tuan muda keluarga Lu yang bisa membantu keluargamu. Kini keluarga Lu sudah dibantai, dan kau jadi orang lumpuh. Kini jarak kita bagai langit dan bumi. Sudah waktunya mengakhiri segalanya.
Lu Yu berhenti menjerat nona kami. Kini, satu-satunya yang pantas untuk nona adalah keturunan Jenderal Lieyan, Xu Ming. Xu Ming? Kau batalkan pernikahan karena ini? Benar. Tuan Shu bisa membantu keluargamu kembali berjaya. Bisakah kau? Bagaimana kau tahu aku tidak bisa? Kau bisa. Bisakah kau beri dia jabatan wanita suci di bawah satu tapi di atas semua orang? Bisakah kau berikan cincin Kunlun untuk memerintah penjaga Kunlun? Lingger, aku sengaja minta ayahku mengambil cincin ini dari Jenderal Sekte Naga Lieyan untuk ambilkan untukmu. Kau sangat baik. Sudah lihat, itulah perbedaannya. Tuan Shu dengan mudah mengeluarkan hadiah yang tak bisa kau impikan. Aku lupa. Kau mungkin tak tahu apa itu cincin Kunlun, kan? Buta dan bodoh. Cincin Kunlun ini jelas aku yang minta Lieyan berikan padamu. Perintahmu? Kau mungkin tak tahu siapa Lieyan, kan? Kau mana layak memerintah? Kau pikir kau ini ketua naga? Mau perintah Lieyan? Benar. Akulah ketua naga. Kau adalah ketua naga? Semua tahu ketua naga. Telah lama tewas, tapi ilmu silatnya tak tertandingi. Sedangkan kau, orang lumpuh yang tak bisa berlatih ilmu bela diri. Kau, ketua naga, lebih mirip tikus selokan. Benar. 3 tahun lalu, aku memang lumpuhkan kekuatanku dan kehilangan semua ilmu. Tapi bencana membawa hoki. Kesialan berubah berkah. Dari malapetaka ini, kukuasai filsafat bela diri, ciptakan teknik tak tertandingi, dan menjadi ketua naga baru. Diam. Berani kau menyamar sebagai ketua naga? Kau sudah bosan hidup? Beraninya kau menyamar jadi ketua naga yang begitu hebat. Kau cari mati? Lu Yu, aku tahu kau terus tak terima Linggar lebih pilih aku daripada engkau. Tapi fakta tak bisa diubah. Akan kuangkat dia menjadi wanita suci Sekte Naga. Sementara kau merangkak dan sujud di kakinya. Tuan Shu, apakah aku benar-benar bisa jadi wanita suci Sekte Naga? Tentu saja. Lingga, untuk gelar wanita suci tak berarti ini. Kau mau begini? Haruskah Nona menikah dengan orang tak berguna? Cukup. Jangan omong kosong dengannya lagi. Tanda tangani saja. Ini baik untukmu. Baik, bagus. Karena kau bersikeras mau batalkan, akan kubatalkan saja. Tapi ingat, kau akan menyesal nanti. Tuan Shu, maaf atas kejadian memalukan itu. Tak apa. Aku tak tahu apakah berkesempatan untuk mengajakmu pulang bersamaku. Ketua, Berispimu peneru tak tahu diri. Kan hubungi Lieyan, pemusnahkan keluarga Shu, lalu umumkan Anda sebagai ketua naga yang baru. Tak, Berto. Aku punya rencana sendiri. Prioritas kita kini menyelidiki alasan keluarga lu difitnah dan dibantai. Pengkhianat itu telah dihukum mati. Anda curiga masih ada dalang di baliknya? Tepat. Banyak masalah di Sekte Naga akhir-akhir ini. Petarung banyak yang tewas, tak muncul lagi orang hebat. Itu sangat tak wajar. Keluarga lu pernah jenius pilihan Sekte Naga, tapi turut dimusnahkan. Ini bukan bencana melainkan perbuatan manusia. Segera aku selidiki. Ketua, Mulinger membatalkan pertunangan. Pesta besok? Tetap dilaksanakan. Lingga ditipu orang, aku tak akan tinggal diam. Tuan Shu, apa istimewanya Mulinger itu hingga Anda melakukan semua hal ini, bahkan mengaku-ngaku memberinya cincin Kunlun Sekte Naga? Dasar bodoh. Kau kira saya pria hidung belang yang hanya kejar wanita? Saya harga bongkaran Sekte Naga padanya. Tak hanya memberinya cincin Kunlun, bahkan khusus mengadakan perjamuan naga untuknya. Kau tahu apa arti semua itu? Ini bukti dia punya sekutu kuat di belakang. Ketua Kuadras bisa mencari Denggedung. Kuadras pasti akan menuju kejayaan dan kuasai seluruh provinsi. Apa kau yakin Lu Yu, penerus keluarga lu, muncul di Jiangzhou? Pengawal, cepat ikut aku ke Jiangzhou. Ayo, Lebih banyak koordinasi. Nona Linggar telah tiba. Hormati pada wanita suci. Wanita suci, kau mau selesai dengan dia. Tak lama lagi kau akan jadi Jenderal Ilahi. Hahaha, Lingger bakatmu luar biasa. Kurasa kau calon penerus ketua naga berikutnya. Tepat sekali. Memegang tongkat 10.000 naga bukan hal mustahil.
Tongkat naga. Benar. Tongkat ini lambang kekuasaan ketua naga. Sejak ketua naga yang terakhir wafat, sekte naga tetap tanpa pemimpin. Tapi untuk menghormati warisan ketua naga, di setiap jamuan naga kami akan menunjukkan tongkat naga berusia seabad. Suatu hari, aku akan memilikinya. Nonamu, lihat. Mengapa Luyu ada di sini? Tuan-tuan terhormat, aku permisi dulu. Luyu, kenapa kau kemari? Aku datang untuk jamuan. Jangan pura-pura Luyu. Kau tak pantas hadir di sini. Kau cuma mau numpang ketenaran nonaku untuk keuntunganmu. Linger, aku datang memperingatkanmu. Yome menipumu. Luyu, kusarankan menjerat nona kami lagi. Keluarga Shu didukung Jenderal Ilahi. Cep pergi sebelum dia datang. Kau mau mengusirku? Jika aku pergi, jamuan naga ini tak perlu dilanjutkan. Omong kosong. Pesta naga disiapkan oleh Jenderal Ilahi untuk nona kami. Bukan urusanmu. Jika kau tunda upacara penobatannya, kau mati berulang kali pun tak berguna. Liayan, aku akan menunggunya di sini. Mari lihat apa yang berani dia lakukan padaku. Lancang, orang tak tahu malu. Beraninya kau menghina Jenderal Ilahi. Lihat siapa yang datang. Mantan anak ajaib kilin dari keluarga Lu. Tuan Lu? Hahaha. Hanya pecundang cacat yang pengecut. Bakat apa yang bisa dibanggakan? Sebelum keluarga lu runtuh, dia melumpuhkan kekuatannya dan bersembunyi di balik wanita suci nyaris kehilangan nyawa. Haha. Ini kaki jenius. Yang legendaris itu sungguh mengagumkan. Hahaha. Luyu, berlututlah sekarang dan minta ampun pada semuanya. Mereka tak layak. Kurang ajar. Kau cari mati. Apa yang mau kau lakukan? Maksudku, kau dan kalian, badut yang menari di panggung. Luyu, kau hina 4 tuan berulang kali. Kau sudah bosan hidup? Kalian yang akan mati hari ini. Hanya beberapa tuan daerah rendahan berani melawan atasan. Kalian mau dikurung ke penjara naga. Luyu, apa yang ingin kau lakukan? Beraninya kau. Letakkan itu segera. Toko ini adalah lambang kekuatan ketua naga. Tak seorang pun di dunia berani menyentuhnya. Benar. Di seluruh alam semesta hanya aku yang layak memegang tongkat naga ini. Karena akulah ketua naga. Dia mengaku sebagai ketua naga. Sejak kapan sekte naga punya ketua naga baru? Benar. Tidakkah dia takut kebohongannya terbongkar? Seluruh provinsi tahu dia hanya sampah tak berguna. Jika dia ketua naga, maka aku pasti Kaisar Giok sendiri. Sudah cukup, Luyu. Pertama, kau hina Jenderal Ilahi. Sekarang kau singgung ketua naga. Jika kau ingin mati, haruskah kau libatkan aku? Saat Liayan tiba, kau bisa tanya langsung padanya aku ini ketua naga atau bukan. Linger, Xu Ming sedang menipumu. Saumojus. Pria ini ingin balas dendam karena pertunangan dibatalkan Linger. Dia buat sandiwara menyedihkan, ucapkan tuduhan tak berdasar. Dosanya tak termaafkan. Hari ini, atas nama keluarga Shu, kumohon wanita suci sekte naga hukum mati penjahat ini untuk tegakkan keadilan. Pertumpahan darah di jamuan naga membawa kesialan besar. Jika Jenderal Ilahi menyalahkan, keluarga Shu akan ambil tanggung jawab penuh. Keluarga Wang Barat mohon wanita suci eksekusi dia segera. Sucikan tanah keramat kita. Wanita suci, tolong eksekusi Luyu. 4 tuan daerah bersatu lawan 1 orang. Mopo jika dia namati hari Kuishimpus itu kehormatan terbesarnya. Linger, serang sekarang. Dia kacaukan jamuan naga, dosanya tak terampuni. Benar. Luyu, serahkan tongkat kerajaan sekarang dan turun dari sana. Aku bisa biarkan kau hidup. Jika tidak, apakah kau peduli padaku? Bodoh, dia ingin kau turun agar darah kotormu tak kotori tongkat kerajaan suci. Benar. Jika kau tetap jadi tuan muda Lu yang dulu, aku mungkin beri ampun. Tapi kini aku bagai burung di langit, sementara kau hanya tikus dalam selokan. Apa yang buat kau kira kau layak kuperhatikan? Apa kepentingan keluarga lebih penting dari segalanya? Kenapa kau tak percaya padaku? Bahkan sekarang, kau masih keras kepala. Kau jangan salahkan aku kejam. Tamu terhormat, orang ini sangat keras kepala. Dia terus menghina sekte naga. Walau kami pernah bertunangan, hari ini aku, Mulinger akan korbankan ikatan pribadi demi hukum. Aku akan bunuh orang ini. Nona, tamu hari ini telah datang. Siapa yang membuat Anda begitu perhatikan? Pernah dengar tentang sekte hantu? Ya, berkabarnya kekuatan jahat Kaisar Hantu menguasai dunia. Pengikutnya semua tangguh. Jika bukan karena persaingan penguasa naga kemarin, negara kita sudah runtuh. Kemarin dulu, Gumang pimpin murid-muridnya menyusup menyerang sekte naga. Apa? Kenapa kami semua tidak tahu? Apakah Anda sendiri yang membunuh Guimang? Guimang memang sudah mati.
Tapi bukan aku yang membunuhnya, melainkan ketua naga baru kita. Apa? Sekte kita punya ketua naga baru? Benar, perjamuan naga kali ini adalah kemunculan pertama ketua naga di depan umum. Kau harus bekerja dengan baik, jangan sesembahyang ada kesalahan sedikit pun. Nona tenang saja. Perjamuan kali ini, saya jamin tak akan ada kesalahan. Nona, ada yang mengacau perjamuan naga. Ada apa? Guru, orang gila menerobos masuk ke perjamuan. Dia setidaknya hanya sistem meremehkan para penguasa, tapi juga menodai tongkat naga suci. Tuan Shu minta wanita suci memenggalnya di depan tongkat naga. Berani menyentuh tongkat naga? Dia tidak takut mati. Benar-benar nekat. Katanya dia adalah jenius kilin dari keluarga Lu Yu. Apa? Nona jangan marah. Dia cuma orang bodoh tak berguna. Ku minta orang menyeret anak itu keluar. Berandalan, Lu Yu adalah ketua naga baru kita. Jika engkau membawa adanya semua sebuah hanya kau dong. Aku pun harus mati untuk menebelnya. Penjaga Kunlun, dengarkan perintahku. Hormat pada wanita suci. Jadi ini penjaga Kunlun yang bisa lawan 100 musuh sendirian. Sungguh luar biasa. Saat Kunlun muncul, kejahatan akan musnah. Wanita suci, berikan perintah. Eksekusi Lu Yu di tempat. Lu Yu, ku beri kau kesempatan terakhir. Turun dari sana, jasadmu akan utuh. Cincin Kunlun dan penjaga Kunlun adalah pemberian dariku. Berani sekali kau pamerkan hadiahku sendiri di depanku. Ini sungguh tak masuk akal. Keras kepala. Baik, kau pergi mati saja. Penjaga Kunlun, tangkap dia sekarang. Hormat ketua naga. Penjaga Kunlun sedang berlutut. Jangan-jangan. Mustahil, ini mustahil. Sekarang aku mengerti. Tongkat naga melambangkan otoritas ketua naga. Penjaga berlutut di depan tongkat seperti menghadap penguasa naga. Makanya mereka patuh. Ternyata begitu. Kalau begitu, penjaga Kunlun wanita suci hanya sembah tongkat. Sudah jelas. Jangan panik. Ini kekuatan tongkat hanya milik ketua naga. Jika tidak, pasti Wakaza pada serangan balik. Sebentar lagi, karma tak akan menuntut balas. Setidaknya begini, tangan penjaga Kunlun tak akan kotor. Karma? Konyol, buka lebar-lebar matamu dan perhatikan baik-baik. Itu jurus tongkat naga. Jurus paling sakti. Perwujudan 10.000 naga. Dia benar-benar ketua naga. Tidak mungkin. Dia tak mungkin ketua naga. Hormat ketua naga. Mohon ketua naga memaafkan. Bukankah kalian baru saja memerintahkan agar aku turun? Dan mau memenggal kepalaku? Ya, kami dibutakan oleh kebohongan penjahat licik. Mohon ketua naga ampuni nyawa kami. Mohon ampun ketua. Kasihanilah kami. Shuming telah memutarbalikan kebenaran, membuat kami menentang atasan. Izinkan aku memenggal pengkhianat ini di depan umum untuk menegakkan wibawamu. Mustahil. Ini tidak mungkin terjadi. Dia hanya orang cacat tak berguna yang tak layak. Bagaimana mungkin dia ketua naga? Berani-beraninya membuat alasan. Ketua naga telah menunjukkan teknik tongkat naga. Bukankah ini bukti yang cukup? Tunggu. Aku melihat ketua naga sejak kecil. Tapi teknik yang baru saja ditunjukkannya tidak sesuai dengan gaya ketua naga sebelumnya. Jika dia benar ketua naga, mana mungkin salah? Ini teknik tongkat naga tak layak untuk perhatianku. Aku hanya mempelajari esensinya, bukan teknik kasar. Teknik ini melambangkan status ketua naga. Berani-beraninya kau abaikan. Kau pasti sedang berbohong. Teknik ini adalah ilmu tertinggi sekte naga. Kau malah meremehkannya. Kau pelajari diam-diam. Pelajari diam-diam teknik tongkat naga. Apakah dia tahu? Mencuri ilmu sekte naga bisa dihukum pancung. Lu Yu, kau sudah tak bisa ditolong. Lingga, jangan omong kosong dengannya. Arif Nigel eksekusi dia untuk beri sekte naga penjelasan. Benar. Mohon wanita suci eksekusi dia atas nama sekte naga. Akhir nyawanya. Bunuh. Lanjang. Nona, Kuro. Akhir-akhirnya kalian datang. Bagus sekali. Apa yang baru saja kalian lakukan? Lapor, Nona. Penipu ini yang menyamar sebagai ketua naga. Dia membuat keonaran di jamuan naga. Selain itu, dia mencuri dan mempelajari ilmu bela diri sekte naga. Aku akan menangkapnya sekarang agar Nona menghukumnya. Kau memang punya nyali. Dengar hormat pada Jenderal Yayan dan penjaga Yulian. Ini semua karena kesalahanku. Mohon maafkan saya. Oh, belum lama ini aku baru memutuskan tunangan dengan bajingan ini. Tak disangka, dia menyimpan dendam. Dia menyusup ke jamuan, menyamar sebagai ketua naga, dan menghina semua orang. Dia sama sekali tak menghormati kalian. Kejahatannya pantas dihukum mati. Benar, kejahatannya luar biasa keji. Harus dicabik-cabik, bunuh tanpa ampun. Benar, harus dipotong 1000 keping. Mati pun tak berarti. Kalian juga berpikir begitu? Ya. Kalian semua benar-benar head.
mau Nona menunggu. Aku segera menangkapnya dan memotongnya 1000 keping. 1000 keping? Dasar bute. Nona, apa maksudnya ini? Dasar buta, warisan keluarga Shu selama ratusan tahun, hari ini akan hancur di tanganmu. Bawahanmu Liayan. Yulian, Yushan, Memberi hormat padamu Ketua Naga. aku gagal mengajari anak sampai bocah ini memutarbalikan fakta. Saya mohon dari Ketua Naga beri hukuman. Beri hukuman? Keluarga Shu adalah keturunan Jenderal Ilahi, sementara aku hanya kultivator cacat. Mana berani aku menghukum keluarga Shu? Bocah lancang ini berani bicara sombong. Kubunuh dia sekarang juga. Ayah, apakah kau tertipu oleh mereka? Ilmu bela dirinya sudah hancur total. Mana mungkin dia jadi ketua naga dalam 3 tahun? Kau masih tak sadar diri. Ayah, kaulah yang menyuruhku cari Mulinger. Kuhukum mati anak durhakaku. Dosa keluarga Shu sangat dalam. Mohon Ketua Naga beri hukuman. Gagal mendidik sehingga menyebabkan bencana ini. Mohon hukum mati Sam. Tak perlu, kau punya jasa masa lalu, kuampuni nyawamu hari ini. Mulai hari ini, keluarga Shu diusir dari Sekte Naga. Terima kasih atas pengampunan Ketua. Bawa mereka pergi. Ketua Naga mereka ini... Ketua, kami tak berniat menghina. Syome yang menipu kami. Dia mengelabui kami. Ketua Naga, kami memimpin provinsi puluhan tahun. Kami selalu sangat setia. Itu Naga, berilah pengampunan. Ketua Naga, mohon ampun. Ketua Naga, mohon ampun. Semua berdiri. Mulinger, sekarang kau percaya? Luyu, kenapa kau berbohong padaku? Kenapa kau tak jujur padaku? Kau sengaja ingin mempermalukanku begini. Jujur? Sudah kubilang aku menguasai filosofi bela diri. Sudah kukatakan aku Ketua Naga. Sudah kukatakan Shuming menipumu. Pernahkah kau percaya padaku? Aku? Jika kau tulus hati, mengapa tak berikan cincin kunlun pada Nona lebih awal? Mengapa menunggu hingga pertunangannya batal baru tunjukkan statusmu? Kau jelas merencanakan sesuatu. Benar, kau berani bilang bukan sengaja balas dendam? Kau bilang ingin masuk Sekte Naga dengan kemampuanmu untuk menjadi wanita suci. Demi jaga harga dirimu, kusuruh Liayan mengantarkan cincin kunlun padamu. Bagaimana ini bisa menjadi kesalahanku? Bukan begitu. Bukan seperti itu. Cuma menipuku. Kau iri padaku. Jadi, kau melakukan sesuatu di cincin kunlun, buat penjaga kunlun tak patuh padaku sepenuhnya. Mulinger, sampai sekarang kau masih berkhayal. Salah terus-menerus, kau tak bisa diselamatkan. Seseorang yang kotor dan licik sepertimu sungguh tak layak memiliki cincin kunlun. Ketua Naga, izinkan aku ambil kembali cincin kunlun. Tidak, jangan. Aku wanita suci Sekte Naga. Cincin ini milikku. Jangan ambil. Ini milikku. Hentikan. Aku mohon padamu, kembalikan cincin kunlun. Bukankah kau bilang kau mencintaiku? Semua yang kumiliki adalah milikmu. Akan kuberikan semuanya. Kumohon. Lingger, kau harus tenang. Lapor. Kabar dari pengintai, Kaisar Hantu berhasil kuasai ilmu hitam. Dia akan keluar hari ini. Apa? Akan segera kuhadapi. Kalian lindungi aku. Baik. Pengabdian kita selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Kaisar Hantu telah keluar dari masa tapa. Ketua Naga, bukankah kau menghadiri perjamuan naga? Memang menjadi korban dari pedangnya. Kaisar Hantu belum sepenuhnya keluar. Kita mau lari? Kaulah Ketua Naga baru dari Sekte Naga. Betapa beraninya memasuki Sekte Hantu dalam wujud spiritual. Kau mencari kematian. Wujud spiritualku cukup untuk menghancurkanmu. Ketpa. Aku tidak apa-apa. Dengan wujud spiritualku, aku sudah mengalahkannya. Tapi Kaisar Hantu berhasil melarikan diri. Mengingat sifatnya, dia pasti akan kembali. Segera pergilah ke Sekte Naga dan evakuasi warga. Baik, Ingku laksanakan. Fuka, bagaimana menangani mereka? Ketua Naga berbelas kasih. Mempertimbangkan jasa masa lalu, pengkhianatan kalian hari ini akan diampuni. Perbaiki diri mulai sekarang. Kami syukuri belas kasih Ketua Naga. Perjamuan naga kali ini resmi ditutup. Kalian bubarlah. Kami pamit pada Ketua Naga.
Luyu, berhenti sekarang. Mullinger, Ketua Naga terus mengampunimu berkali-kali. Kau masih mau mengacau? Kalian semua bodoh. Tidak bisakah kalian lihat ada yang tidak beres? Kaisar Hantu muncul kembali ke dunia ini. Saat ini pun Ketua Naga pimpin keluargamu bertempur. Bagaimana mungkin dia di sini? Bohong. Kau bilang aku pembohong? Cek ponsel kalian dan lihat. Ada 2 ketua naga? Yang mana yang asli? Benar. Sudah jelas dia si penipu. Luyu, bagaimana kau mau menyangkal? Keluargamu yang hebat. Dasar pengkhianat. Apa katamu? Sekte hantu berjarak 200 km dari Jiangcheng. Kaisar hantu baru muncul, tapi keluargamu sudah pergi menghentikan sekte hantu atau menyambut dengan tangan terbuka. Omong kosong. Keluarga kami selalu setia. Jangan fitnah. Kau bilang kami tak bisa sampai ke sekte hantu tepat waktu. Tapi kau cuma duduk bermeditasi di sini tadi. Bagaimana kau bisa mengalahkan dia dari 200 km jauhnya? Bodoh tak berakal, Tuan telah dikuasai proyeksi spiritual berjalan ribuan mil. Mulai membual lagi. Pernahkah kalian mendengar proyeksi spiritual? Tak pernah. Lihat, dia cuma penipu ulung. Kata-kata wanita suci masuk akal. Luyu terlalu banyak aspek mencurigakan. Kau ingin tahu kenapa kau dan Jenderal Ilahi begitu yakin dia adalah Ketua Naga? Mereka jelas sudah bersekongkol. Yulian dan Liayan tak suka melayani Ketua Naga. Makanya mereka buat skema Kaisar Hantu untuk kuasai semua provinsi. Ternyata begitu. Kembalinya Kaisar Hantu bisa begitu kebetulan. Ternyata ada orang berbuat ulah. Tak masuk akal. Sementara Ketua Naga bertarung di garis depan, kau mengadakan sandiwara kacangan. Penipu kelas rendah berani hina tuan kami. Oh, kau mempermalukan kami. Pantas mati. Penjahat pantas dibunuh? Luyu, kembalikan cincin Kunlun. Aku percepat kematianmu. Beraninya kau menyentuh tunanganku, kau cari mati? Dia tunangan Qi Shuang'er. Berani kau menyentuhnya? Kau ingin mati? Kau siapa? Berani ganggu Dragon Gate? Cuma pelayan redahan berani melawanku? Lalu kau ini siapa? Ini wilayah Dragon Gate. Qi Shuang'er tak perlu jelaskan diri padamu. Keluarga Qi? Pemimpin Phoenix Gate. Keluarga Qi? Oh apa? Kau Dewi Phoenix Gate? Maafkan ketidaktahuan kami. Sang Dewi hadir hari ini. Kami tak sambut dengan layak. Mohon maafkan kami. Lalu apa kalau kau Dewi Phoenix Gate? Nyonyaku tetap Saintess Dragon Gate. Jangan ngomong sembarangan. Dewi ini penerus Permaisur Saint Gate. Saintess tak bisa menandingi. Bukan alasan bertindak semena. Memukul orang tanpa alasan. Tak peduli benar salah. Lu Yu adalah tunangan Qi Shuang'er. Kau terang-terangan hasut semua orang bunuh dia. Kau minta izinku. Apa? Dia tunangan Dewi Qi. Phoenix Gate dan Dragon Gate sekutu. Jika dia benar, tunangan sang Dewi pantas jenderal-jenderal dan pelindung begitu hormat, itu menjelaskannya. Aku paham. Pantasan, kau berani palsukan Dragon Lord. Jadi kau menempel pada keluarga Qi Phoenix Gate. Dewi Qi, jangan tertipu. Penampilan baiknya, dia sebenarnya orang tak berguna. Jadi laku apa kalau dia tak berguna? Dia tetap tunangan Qi Shuang'er. Siapa kau sampai kritik dia? Kakak Luyu, ayo pergi. Luyu, kau lupa nyonyaku pernah selamatkanmu? Dasar tidak tahu terima kasih. Kalau tuan kami tak sentimental, kau pikir penjaga kunlun akan tetap di sisi nyonyamu? Sebaiknya kau waspada. Kau... Baik Qi Shuang'er dari Phoenix Gate, aku akan balas penghinaan Luyu terhadapku hari ini. Nona Qi, kapan aku tidak tahu hal ini? Kapan aku menjadi tunanganmu? Kak Luyu, apakah kau lupa janjimu padaku? Kau bersumpah akan melindungiku selamanya. Tenang saja, aku akan melindungimu seumur hidup. Kau adalah Shuang Keci. Kak Luyu, akhirnya kau ingat aku. Jadi kapan aku bisa menikahimu? Tidak, itu hanya candaan masa kecil, jangan dianggap serius. Aku tidak bisa menerima itu. Kau berjanji padaku perlindungan seumur hidup. Tapi sekarang aku hanyalah orang cacat yang kehilangan semua ilmu bela diri. Aku tak bisa melatih kembali. Di hati Shuang'er, Kak Luyu akan selalu menjadi pahlawan abadiku. Suang pertunangan kita perlu dibahas dengan baik di lain waktu. Insiden hari ini memang keberanianku semata. Seperti saran Kak Luyu, kita bicara lain hari. Aku pamit dulu. Klan Qi dari gerbang Phoenix. Tuan, sepertinya kau tak bisa lolos dari cengkraman Nona Shuang'er.
Apa yang membuatmu berkata begitu? Kamu belum tahu semuanya. Gerbang Naga dan Phoenix secara tradisional bersekutu. Setiap gadis Phoenix Gate akan menikah ke Dragon Gate sebagai Ratu Naga. Mana mungkin aku tidak tahu? Takhta Dragon Lord kosong selama 10 tahun. Tak seorang pun selama itu telah menikahi Phoenix Gate. Jika bukan karena Schwanger, Sophie, aku mungkin sudah melupakan semua ini. Aku mengerti. Ngomong-ngomong, tuan kami temukan dalam pembantaian keluarga Lu. Wow, Itu keluargamu? Benar, keluargamu. Beberapa bukan sini pelaku. Pembunuhan keluarga Lu, tapi juga bersekongkol dengan pria bertopeng palsukan Dragon Lord. Produsen hukam disitangkan di atas Kaisar Hantu. Keluargamu benar kurang ajar. Dragon Lord, keluargamu akan rayakan pesta besok. Meminta kosongan atas Kaisar Hantu. Haruskah kukumpulkan murid Dragon Gate untuk basmi mereka? Dendam ini akan kuselesaikan sendiri. Sialan kau, Luyu. Tak kusangka kalah olehmu dalam bentuk roh. Bukan itu milik keluargamu. Satu-satunya yang tak tahu soal kerjasamaku denganmu adalah gadis itu. Matriark tuamu ingin kerjasama denganku. Kalian tak akan lolos begitu saja. Aku akan hancurkan harapan keluargamu bersamaku. Siapa kau? Ini adalah Nyonyaku Sri Kandi baru Sek Naga. Hormati beliau. Sebagai Sri Kandi Sek Naga, beraninya kau tak bersujud di hadapan atasanmu? Aura penguasa ini. Topeng naga? Kau Dragon Lord. Linger bersujud pada Dragon Lord. Bangun. Kau adalah Sri Kandi Sek Naga. Apa yang terjadi padamu? Hamba minta keadilan Dragon Lord. Pengkhianat Luyu bersekongkol dengan Sek Phoenix, Yulian, Liayan, dan kawan-kawan melakukan kudeta. Aku membongkar rencana mereka hingga jadi target buruan. Inilah akibatnya. Luyu berani menyamar sebagaiku. Ya, kumohon Dragon Lord maju untuk menghabisi pengkhianat Luyu, tebus harga diri Sek kita. Aku bertarung melawan Kaisar Iblis hingga terluka parah. Tak bisa bertarung saat ini. Mulinger, ada tugas untukmu. Perintah apa, Tuan? Pemberontakan Luyu tak bisa dimaafkan. Berani menyamar sebagai Dragon Lord. Habiskan dia sebagai wakilku. Jika Dragon Lord memerintah, Linger takkan gentar. Tapi Tuan, jika bertindak sendirian, bisakah kalahkan mereka semua? Jangan khawatir. Sudah kusiapkan strategi. Ini adalah pil kendali hati. Non, apa itu pil kendali hati? Kekuatannya melebihi cincin Kunlun, sehingga menjadi harta terhebat. Pelanlah ini, kungfu akan meningkat pesatnya. Dragon Lord, bolehkah hamba bertanya? Apakah hadiah ini untuk hamba? Benar. Setelah minum pil ini, kekuatanmu akan menyamai para jenderal ilahi. Membunuh Luyu akan mudah bagimu. Tak pernah kubayangkan Muer suatu hari bisa sejajar dengan jenderal ilahi. Luyu, ajalmu sudah dekat. Bagus. Penilaianku tentangmu tepat. Aku terluka saat melawan Kaisar Hantu dan harus menjalani tapa brata untuk pulih. Setelah kau bunuh Luyu, aku akan datang sendiri untuk angkat kau sebagai saintes sejati Dragon Sect. Terima kasih, Dragon Lord. Kami pamit undur diri. Luyu, nasibmu sudah ditentukan. Selamat, Nyonya. Dengan hadiah Dragon Lord, kita pasti bisa balas dendam. Kita sendiri yang penggal Luyu. Sungguh dua orang bodoh. Luyu sayang. Hadiah besar yang kusiapkan untukmu, kuharap kau akan menyukainya. Salam hormat Nyonyamu. Perwakilan keluarga Sun Jiangzhou, penjabat Bupati 2 Kota Ginseng Millennium dan Ramuan Langit. Perwakilan keluarga Chen Jiangzhou, penjabat Bupati Manual Seni Bela Diri 2 Peti Emas dan Permata. Para kepala keluarga terhormat kedermawanan, kalian membuat kami terharu. Pengangkatan Nona Linger sebagai perawan suci Sekte Naga keluargamu juga membantu mengusir Kaisar Hantu 2 Berkah. Bagi keluargamu Bupati, secara khusus memerintahkan kami menyampaikan ucapan selamat. Andai bukan karena urusan mendesak Bupati sendiri akan datang langsung.
keluarga Sun dan Qian adalah Pila Jiangzhou. Kehadiran kalian saja sudah sangat menghormati nenek ini. Bupati memimpin tanpa lelah. Bagaimana kami berharap kehadirannya? Nenek, mengapa kita harus merendahkan diri? Saudariku kini adalah perawan suci Sekte Naga. Mengapa takut pada seorang bupati? Jaga ucapanmu, anak. Luyu dari keluarga Lu yang runtuh datang untuk menyelesaikan urusan. Yatim piatu keluarga Luyu datang menuntut keadilan. Luyu, apa maksudmu di sini? Dia jenius keluarga Lu yang memutilasi anggota tubuhnya sendiri. Kabarnya dia pernah bertunangan dengan gadis suci. Mungkin dia datang minta tunjangan? Tunjangan? Pantaskah dia, Luyu? Jika kau berlutut dan panggil kakek 3 kali, mungkin aku kasih sisa makanan untukmu. Berani-beraninya. Hormat pada nenekmu dan persahabatan keluarga Lu, kemaafan untuk kelancanganmu hari ini masih kuminum. Aku hanya datang untuk satu hal. 3 tahun lalu, seluruh keluarga Lu lebih dari 20 orang dibantai. Apa ini ulang klanmu? Cukup. Perkara itu sudah tuntas. Bajingan. Berani-beraninya menghina nenekmu. Memfitnah kami. Kalau menuduh, pasti ada bukti. Ini buktinya. Masih mau menyangkal? Luar biasa. Tak kusangka sampah ini punya jurus. Jadi ini artinya kau mengaku, kenapa? Karena keluarga Lu terlalu tinggi hati. Seperti kata pepatah, pohon tertinggi pertama tumbang. Keluarga Lu dan Mu sama-sama kuasai Jiangzhou. Jika klanmu berjaya, tak akan ada tempat bagi klanmu. Jadi itu alasannya. Katakan padaku, apakah Linger tahu? Linger adalah bakat terhebat klanmu. Kami tak akan biarkan latihannya terganggu. Di atas tahu yang apa kambing. Luyu, masa lalu sudah jelas. Tapi apa dayamu? Klanmu sudah bukan dulu lagi. Kau tak berdaya lawan kami. Tak berdaya? Akan kubuat klanmu membayar dengan darah. Pengawal, hajar dia. Apa? Bagaimana mungkin? Beraninya kau menyakitiku. Dragon Gate tak akan memaafkanmu. Lepaskan Jina dan Luyu. Aku tahu Linger membatalkan sepertulangan. Kau merasa dizalimi. Tapi lepaskan Jin, ku berikan jaminan hidup mewah seumur hidup. Kekayaan dan kejayaan akan menjadi milikmu selamanya. Uang tak bisa membeli nyawa kalian. Jin. Kenapa kalian diam saja? Bunuh dia sekarang. Berani kau mengkhianati Dragon Gate? Cucuku sekarang adalah perawan suci Dragon Gate. Jika kalian diam hari ini saat Dragon Lord datang, takkah kalian takut akan hukumannya? Kami bersumpah pada keluargamu. Untuk menghabisi pengkhianat ini. Keterlaluan. Takkah kalian sadar siapa yang ada di depan kalian? Sini Dragon Lord yang sesungguhnya. Dragon Lord, dia. Dia Dragon Lord yang sebenarnya. Mustahil. Bukankah katanya Dragon Lord baru terjebak di jurang penghalang naga, tak bisa kabur selama bertahun-tahun? Dia penipu terkutuk, pemalsu ulung sepenuhnya. Dia penipu bermuka 2 yang menipu semua orang. Kakak, ada apa? Linger, kau akhirnya datang. Bajingan itu dia berani membunuh kakakmu. Apa? Satu-satunya pewaris keluargamu selama 3 generasi. Luyu, kakakku tak punya permusuhan denganmu. Kenapa kau bunuh dia? Tak ada permusuhan, tak ada kebencian. Keluarga Lu dan klanmu tak pernah bertikai. Kenapa kami dibantai? Apa kau pikir dia tak pantas mati? Keluargamu adalah bangsawan Jiangzhou. Mana mungkin kami melakukan kekejaman seperti itu? Tuan muda Luyu memperlakukanmu baik selama hidup nona muda, bahkan menyelamatkan nyawamu. Inikah caramu membalas kebaikan dengan kekejaman? Semua buktiku ada di sini. Bukti darimu ini soal pembantaian keluarga Lu sudah diselesaikan Dragon Gate. Apa kau bermaksud kau lebih terpercaya dari Dragon Gate? Hampir lupa kau suka berkhayal bermain jadi Dragon Lord? Sudah, cukup bicara. Token ini pasti palsu. Dia berani menyamar jadi Dragon Lord. Tak ada hal yang tak dia berani. Baru saja nenek dan kakakmu mengaku segala hal. Lebih dari 20 anggota keluarga Lu tewas di tangan mereka. Konyol, klan kami bersekutu turun-temurun kita bahkan bertunangan. Seperti gigi dan bibir, nasib kita sama. Kalau begitu jelaskan kenapa mereka lakukan ini? Jika kau ragu, tanya siapa saja yang hadir di sini. Mereka semua menyaksikan. Perawan suci saya bisa bersaksi. Nyonyamu tidak pernah mengucapkan hal seperti itu. Benar begitu sampai di sini langsung menghina kami.
Kau. Sudah bisa benar benar salah. Pantas mati. Ini jelas membungkam saksi dengan pembunuhan. Luyu, kau lelaki yang cuma sembunyi di balik rok wanita? Luyu, beraninya kau membantai orang tak bersalah. Baik, hari ini aku Mulinger sebagai perawan suci akan panggil gubernur untuk menahanmu. Cicing. Luyu, akhirmu telah tiba. Bagus. Aku akan menunggu. Silakan lewat sini, gubernur. Bolehkah saya tahu urusan mendesak apa yang membuat perawan suci memanggil saya? Gubernur, sebagai penguasa negeri ini yang terkenal adil dan jujur, berani saya bertanya. Hukuman, apa pantas bagi yang membantai murid gerbang naga? Hukuman mati untuk kejahatan tak termaafkan. Bagaimana dengan yang bersekongkol dengan orang luar mengkhianati gerbang naga, merebut kekuasaannya? Hukuman apa untuk mereka? Siapa berani merebut kekuasaan gerbang naga? Dia orangnya. Hidup Tuan Naga. Dia benar-benar sang Raja Naga. Mustahil. Tuan Zhou, mungkinkah ada kesalahan yang mulia? 2 minggu lalu aku menyaksikan keagungan sang Raja Naga. Tak mungkin salah. Sang gadis suci kami dengan dijemur naga, Anduin surrender sang Raja Naga dan dilukai Jenderal Flame di depan umum. Benarkah ini? Ini tak mungkin. Apakah kabar burung itu dusta? Tentu saja, karena sang Raja Naga sangat menghargai nyonya muda saya menganugerahkan pil kendali hati sebagai harta berharga. Kau bau seperti kaisar hantu. Kau pernah bertemu kaisar hantu? Gadis suci? Berani-beraninya kau bersekongkol dengan kaisar hantu. Bersekongkol dengan kaisar hantu. Sekarang aku mengerti, kau juga mengkhianati kami. Jadi kau dan Flame seperti Jet Lotus telah mengkhianati gerbang naga, mengakui penipu ini sebagai raja. Hari ini kuhabisi kalian semua. Linger, kau telah dicuci otak oleh penjahat. Luyu, kaulah penjahat terkutuk di sini. Bodoh menyedihkan. Penjaga, tangkap keluargamu segera. Lepaskan aku. Dengar baik-baik, Luyu, kini aku gadis suci gerbang. Naga ketidakhormatan padaku ini adalah pembangkangan terang-terangan. Sang raja menjadikanmu gadis suci, maka tetaplah sebagai gadis suci. Bila sang raja mencabutnya, kau bukan siapa-siapa. Yang mulia, bagaimana kita harus menghadapi trio keluargamu? Walau aku Luyu terlihat tak masuk akal, aku bukan orang tak adil. Linger ditipu orang lain. Mereka tak terlibat dalam hal ini. Bebaskan kedua perempuan itu. Untuk sisa anggota keluargamu, awas mau mereka pergi. Dimengerti. Ibu, nenek. Linger sakamat aku. Nenek. Tuan Putri, haruskah kita diam saja saat mereka membawa matriark? Sebagai saintis Dragon Gate, mereka tak akan berani melukai keluargaku sekarang. Mari selesaikan dulu tugas dari Dragon Lord. Lalu akan kuhukum Luyu dan sekutunya dengan berat. Yang mulia, Mulinger berani melawanmu begitu? Ada seseorang bel kosmoli cincin kunlunnya, tapi dia masih berpura-pura sebagai saintis untuk tipu orang. Mengapa tidak cabut gelar saintisnya sepenuhnya? Belum saatnya. Ghost Emperor telah temui Linger. Pasti ada rencana jahat. Anda ingin pakai Linger untuk memancing Ghost Emperor? Hamba ini kurang berpikir jauh. Yang mulia, karena Anda sudah putus pertunangan dengan Mulinger, mengapa tidak pertimbangkan Nona Swanger saja? Hamba lancang berbicara. Kau benar, Swanger tulus peduli, tak terpengaruh statusku. Siapkan hadiah mewah segera. Kita akan lamar keluarga Qi. Segera. Nona, ini mengerikan. Aku dengar para pelayan membicarakan sesuatu. Luyu melamar keluarga Qi. Apa? Berani-beraninya kau, Luyu, mencari muka ke gerbang Phoenix, merebut kekuasaan Sekte Dragon? Aku, Mulinger, takkan pernah membiarkanmu berhasil. Salam Kaisar Naga. Kau menggunakan teknik kendali pikiran yang aku ajarkan. Apa yang terjadi di sini? Kaisar Naga, kau terlambat. Pengkhianat Luyu baru saja pergi. Jika Luyu tidak pergi, beranikah aku datang? Kaisar Naga? Oh, tidak masalah. Untuk menghadapi mereka, aku punya banyak cara. Tak perlu terburu-buru. Ngomong-ngomong, apa kau dapat informasi penting? Aku baru dapat kabar. Luyu si pecundang berencana melamar Qi Shuang-er dari gerbang Phoenix. Apa? Ramalan Phoenix sudah muncul? Benar, Qi Shuang-er sudah dibohongi Luyu, mengaku sebagai tunangannya. Kaisar Naga, jika mereka menikah, Sekte Dragon kita akan hancur. Benar. Kita harus hentikan pernikahan ini. Siapkan hadiah segera. Aku akan lamar keluarga Qi sendiri. Dimengerti. Luyu sendiri sudah cukup menakutkan.
Jika gerbang Phoenix bergabung, sekte hantu kita tak akan berkutik. Kita harus mutlak cegah persatuan mereka. Mullinger, jangan berani-berani membuatku kecewa. Kakak Luyu, kau benar-benar datang. Kakak Yulian memberitahuku kau akan datang untuk melamarku. Kira dia hanya menghibur kuku. Dasar gadis bodoh. Karena hatimu tulus, mana mungkin aku mengecewakanmu. Tapi... Ada masalah apa? Tidak mau aku di sini? Bukan begitu kakak Luyu. Jangan salah paham. Aku belum sempat memberitahu orang tuaku. Lagi pula hari ini kakakku juga di rumah. Mereka mungkin akan menyusahkanmu. Jangan khawatir soal itu, aku sudah punya rencana. Baiklah kakak Luyu, aku telah menyiapkan harta surgawi dan nektar ilahi. Saat waktunya tiba, katakan saja ini adalah persembahanmu. Mereka tak akan menyulitkanmu. Kau ini pintar mencari akal ya. Tapi tetap saja aku punya sopan santun. Tenang saja, aku sudah minta Yulian menyiapkan hadiah mewah, akan segera tiba. Takkan mempermalukanmu. Benarkah? Kakak Luyu, kau baik sekali. Ibu, ayah ini orang yang pernah kuceritakan Luyu, yang sebelumnya kubicarakan. Astaga, berani-beraninya datang dengan pakaian seperti ini. Kakak, masa tidak bisa melihat kekurangannya yang mencolok ini? Chuang-er kabur diam-diam hanya untuk mencarimu. Jadi kau Luyu itu? Keluar dari rumahku sekarang juga. Keluarga Ki bukan levelmu. Ini kunjungan pertama Luyu. Meski kalian tidak suka, dia tetap tamu keluarga kita. Sejak kapan kita mengusir tamu? Lagi pula, lihat. Dia bahkan membawa oleh-oleh untuk kalian, ibu, ayah, lihat. Ini tonik kelas premium sangat berharga, cocok untuk meningkatkan vitalitas dan melancarkan energi tubuh. Kakak kira kami bodoh? Ramuan ajaib ini. Cuma sampah tak berguna. Mana mungkin sampah bisa beli harta asli? Sebenarnya, tonik ini memang dibeli Chuang-er untuk hadiah kalian berdua. Luyu seharusnya tidak mengungkap fakta. Tapi tenang, hadiahku sedang dikirim. Kalian pasti akan terkesima. Beberapa orang ini sungguh jangan cuma mau jaga gengsi. Jangan serakah. Mas kawin putri keluarga Ki bukan sembarangan sampah. Kau tak bisa menipu kami. Bahkan jika kau kirim sesuatu yang memuaskan sebagai mas kawin, lalu apa? Aku, Chuang-er, Dewi Gerbang Phoenix. Tail, bisa aku nikahi Dragon Lord? Kalau begitu tenang saja, karena akulah Dragon Lord. Beraninya kau, Luyu. Kurang ajar. Berani menyamar jadi Dragon Lord. Kak Luyu, ini bukan lelucon. Jangan bercanda soal ini. Cepat minta maaf ke ayah ibu. Si Chuang-er, lihat pria yang kau pilih. Tampilannya miskin, berani palsukan diri jadi Dragon Lord. Memalukan keluarga Ki. Luyu, berhenti berpura-pura. Kau hanya sok. Aku sudah selidiki latarmu. Keluargamu hancur. Kau cacat tak punya kemampuan. Beraninya di keluarga Ki berbicara semaumu. Mengaku sebagai Dragon Lord. Kak Luyu, cepat minta maaf. Aku tak berkata salah. Mengapa harus minta maaf? Kamu tidak takut. Tangkap dia. Ayah Kak Luyu, dia tidak bermaksud. Chuang-er, hentikan keributan ini. Dia menyamar sebagai Dragon Lord. Ayahmu sebagai kepala keluarga Ki harus menghukumnya berat. Jika Dragon Gate tahu, keluarga Ki akan kena getahnya. Luyu, cepat minta maaf. Jika kau Dragon Lord, yang melamar putriku masakan datang tanpa bawa apa-apa. Mengejek sekali. Jika orang sepertimu bisa menyediakan mas kawin, ayam pun bisa terbang ke langit. Kalau begitu, jika aku bisa menyediakannya? Mana mungkin. Tampilannya miskin, jika kau benar-benar bisa menyediakan sesuatu yang layak untuk mas kawin Dewi Gerbang Phoenix, aku bersumpah akan menghancurkan ilmu bela diriku dan jadi budakmu. Bekerja seperti kuda atau lembu. Mas kawin Dragon Lord telah tiba. Ginseng ribuan tahun jubah bersulam giok artifak ilahi 9 langit. Semua ini harta kelas 1. Berapa banyak emas diperlukan untuk membeli semua ini? Benarkah Luyu sang Dewa Naga? Mustahil. Dia pecundang banget. Mana mungkin dia Dewa Naga? Pasti Ki Chuang yang bayarin sendiri. Dia yang danai semuanya. Benar, Tek. 3 tahun lalu, aku hancurkan tubuhku sendiri. Tapi dapat pencerahan kuasai jalan hati dan teknik ilahi. Ini tulangku terlahir baru. Maka akulah Dewa Naga baru. Hahaha, luar biasa. Kami memang tahu kamu istimewa tahan diberui. Tapi Dewa Naga sendiri, Zarin... Ini kesalahpahaman. Suatu bukan itu pada adik kami. Meng Meng, minta maaf ke kakak iparmu. Aku tidak bermaksud begitu. Orang besar tak peduli hal sepele. Bersikaplah bijaksana. Engkau dendam pada gadis kecil sepertiku? Kalau begitu, pernikahanku dengan Chuang-er. Dewa Naga, kebaikanmu mengharumkan keluarga Ki. Kami sungguh beruntung. Mari kita tentukan hari baik untuk pernikahan. Lihat, sudah aku bilang, aku tak akan mengecewakanmu. Luyu, kamu benar-benar tak tahu malu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Seberapa bebalnya kau ini? Siapa kau pikir diri ini? Berani menghina Tuan Naga? Apa hak keluarga Ki yang tak berarti ini untuk bicara dengan angkuh kepada Sang Suci?
Jadi kau tu suci dari gerbang naga. Mulinggar sang suci macam apa yang sampai kehilangan. Bahkan cincin kunlunmu saja direbut kembali. Energi spiritual yang begitu murni. Patriark keluarga Cici Chengxiong memberi hormat pada sang suci. Sang suci gerbang naga bisa seenaknya menyerang orang? Kakak iparku adalah Tuan Naga. Dia, Tuan Naga? Maksud sesepuh adalah penipu, ini palsu belaka. Keluarga Qi dari Sekte Phoenix berstatus mulia, tapi tak bisa bedakan Tuan Naga asli dan palsu. Luyu ini dia tak lain adalah penipu ulung. Lalu pak hadiah pertunangan mewah ini? Sudah tentu disiapkan atas perintah Tuan Naga sebagai persiapan khusus. Sudah kuduga, bodoh tak berguna ini tak mungkin jadi Tuan Naga. Bahkan hadiah tunangan pun pinjaman. Sungguh memalukan. Beraninya kau berkomplot naik pangkat di keluarga Qi. Rencana kotormu terbongkar. Bisu saja. Sudah kukatakan Yulian takkan mengirim barang rongsokan. Jelas ini semua. Apa maksudmu? Ginseng berumur 1000 tahun. Makhluk langka berani-beraninya kau menyebut sampah sebagai mas kawin untuk Shuang Er. Beraninya kau. Ini hadiah dari Dragon Lord. Beraninya kau menghina ini. Luyu, buka matamu yang buta ini harta karun ini. Bahkan jika kau jual darah dan organmu, kau tak akan mampu beli satu pun. Katak dalam sumur. Kau mencari kematian. Nah, lihatlah. Putri keluarga Qi yang mulia menolak Dragon Lord perkasa, tapi mengejar sampah orang lain. Sangat memalukan. Mulinggar, kapan kau akan sadar? Kau yang harus sadar. Tenangkan amarahmu. Holy Maiden Shuang Er, kami pasti terkena sihir oleh rayuan si bodoh ini. Aku datang ke sini bukan hanya untuk pernikahan, tapi untuk menghabisi bajingan ini. Jika kau sentuh kakak Luyu, aku bunuh kau dulu. Qi Shuang Er, jangan tinggi hati. Jika bukan karena statusmu sebagai calon Ratu Naga, kelancanganmu sebelumnya saja sudah pantas dipenggal ribuan kali. Juqing. Keluarga Qi Phoenix Gate, dengarkan dekrit. Atas perintah ilahi Dragon Lord, menyatakan keturunan Qi harus memenuhi persatuan naga Phoenix suci. Kuberikan tanah ini sebagai mas kawin untuk menikahi Qi Shuang Er menyegel aliansi kerajaan. Qi Shuang Er sujud dan terima dekrit. Aku hanya mau menikah dengan kakak Luyu. Qi Chengxiong, kau cari mati? Bocah, ini urusan keluarga Qi. Orang luar dilarang kurang ajar. Setelah Dragon Lord asli muncul sebagai yang terpilih, Phoenix Gate, kau harus penuhi janji kuno. Ini takdirmu. Mau tak mau, kau tak punya pilihan. Sekarang sujud. Holy Maiden, beritahu Dragon Lordmu kami terima mas kawin ini. Mulinggar benar kau buta akan kebenaran, tak bisa melihat penipuan licik ini. Di hadapan Holy Maiden, kau masih berani berlaku buruk? Bodoh yang tak bisa diperbaiki. Holy Maiden, perintahkan eksekusinya segera. Bodoh sombong ini tak kenal batas. Jangan ada yang sentuh dia. Dalam hidup ini aku hanya mau menikahi Luyu. Jika dipaksa nikahi Dragon Lord, lebih baik aku mati. Kau. Tuan Qi, keluarga Qi-mu berani melawan gerbang naga? Aku. Qi Shuang Er, kau pengkhianat tak tahu terima kasih. Sang perawan suci hadir di sini. Masih kau bela pria tak berguna ini? Haruskah seluruh keluarga Qi kita ikut terkubur bersamamu? Shuang Er, aku mohon padamu hentikan ulahmu. Jangan buat keributan di sini. Meng Meng, antar saudarimu ke kamarnya. Aku berdiri di sini hari ini. Siapa berani buat kekacauan? Luyu, kau piang keroknya. Apa kau sudah gila? Jika kau benar Raja Naga, di mana hadiah pertunanganmu? Hadiah pertunangan Raja Naga tiba. Nyonya Yulian. Buah ginseng 100.000 tahun sisa 100 artifak suci X100 pil tertinggi IRK nektar surgawi EXCP pedang suci teratai giok X2 mutiara bercahaya X10 kuda rohani X5 token Ratu Naga X2. Ini daftar hadiahnya. Hadiah akan tiba besok. Ini. Hidup Raja Naga. Hadiahnya terlalu banyak untuk diangkut cepat. Aku datang lebih dulu melapor, mohon pengampunanmu. Qi Chengxiong, puaskah kau sekarang? Puas? Mungkin. Apa tahu itu siapa di antara kalian yang benar Raja Naga? Kak Luyu, kau benar Raja Naga? Bodoh, dia menipu kalian semua. Apa? Klanci kalian terisolasi di Hangzhou terlalu lama. Yulian dan Luyu telah bersekongkol sejak lama. Mereka khianati gerbang naga? Kesulitan pengiriman? Yulian baru muncul sekarang karena Luyu hampir gagal. Ini semua sandiwara. Omong kosong. Tuan Qi, gunakan otakmu. Jika Luyu benar punya harta seperti itu, mengapa nyonyaku mau batalkan pertunangan? Bahkan jika kau ragu padaku, ucapan sang perawan suci maukah kau ragukan ajaran Raja Naga padaku? Luyu. Luyu,
Dasar bajingan, berani kau menghinaku. Berani-beraninya kau, Ki Cheng Siong, berani meragukan Tuan Naga? Saudariku sayang, sudah lama ku peringatkan. Luyu ini dia tak berguna. Kini kau percaya pada aku? Aku tidak berbohong kan? Kalau menurutku terima saja dekret itu. Tunggulah Tuan Naga datang meminangmu. Luyu, hari ini ku cabut nyawamu. Hela, Ki Cheng Siong, kau ganti muka lebih cepat dari balik halaman buku. Keluarga Ki denganmu sebagai pemimpin tak bisa bedakan benar salah. Keluarga Kimu kuasa tak akan berakhir baik. Kini keluarga Kiku telah dapat restu Tuan Naga mulai saat ini di dunia ini. Siapa bisa menandingi kami? Ayah, jangan sakiti Luyu. Kurang ajar, minggir kau. Ki Swanggar, sebagai Dewi Gerbang Phoenix kau ditakdirkan menjadi pasangan Tuan Naga. Kalau kau memaksa bertindak sendiri, kau hanya akan timpakan malapetaka ke keluarga Ki. Dan Luyu ini juga akan karena merebut wanita. Tuan Naga tak akan bisa bereinkarnasi. Ki Swang dasar bodoh. Mau mati saja, jajah kami. Swang kau mau paksa ayah, ibu, dan kakakmu mati? Ibu, bukan maksudku. Jangan paksa aku. Swanger, apa yang kau lakukan? Ki Swanger, kau tega melakukan ini untuk si lumpuh yang tinggalkan ilmu. Tetangga, kau korbankan gelar perawan suci yang susah payah. Ki Swanggar, jangan jadi bodoh. Tanpa status Dewi Gerbang Phoenix, segala kemuliaan yang pernah kau miliki akan sirna semua. Swang jangan. Ibu, oh makan aku. Sejak bertemu Luyu, aku sudah bersumpah pada langit. Aku Ki Swanger, dalam hidup ini hanya mengakui Luyu. Jika Tuan Naga memaksa menikahiku karena posisiku sebagai Dewi, maka posisi Dewi ini lebih baik ku tinggalkan. Swanger, kenapa kau nekat begitu? Mengapa kau putuskan aliran jantungmu untukku? Kak Luyu, selama aku bersamamu hal lain tak penting. Tuju akhir. Kesembuh mau bersirna. Langit tinggalkan kelanci. Takdir kutuk marga Ki. Nona Chi Swanger telah kehilangan darah Phoenix. Ikatan naga Phoenix. Batal, tinggalkan rumah hancur ini. Perawan suci, tunggu. Berani kau lawan titah ini? Aku, Chi Mong Meng, juga punya darah Phoenix. Garis suci mengalir melalui diriku juga. Kini Swanger rusak, jubah pendeta Phoenix seharusnya milikku. Kau lancang, sepupu. Tapi jika kau ingin ikatan kosong ini, ambillah. Bagus, Ming Ming. Kau mengharumkan keluarga. Dasar keras kepala. Swanger, aku bersumpah. Demi langit dan bumi. Meski tanpa gelar Phoenix, akan kubuat kau jadi Ratu Naga. Memimpin negeri ini. Sandiwara menyedihkan. Dusta kau semanis madu sampai kau tertipu sendiri. Singgasana naga perlu pendamping Phoenix sejati. Kekasihmu yang cacat lebih hina dari anjing liar. Sepertimu 3 tahun lalu saat aliran energimu hancur, kini dia cuma orang cacat tak berguna. Setidaknya kalian serasi. Jiwa-jiwa hancur cocok untuk saling memiliki. Ayo, Swanger, mari tinggalkan tempat ini. Sampai akhir tetap membangkang. Takdirmu sudah ditentukan. Luyu, ayo pergi. Bodoh sampai ajal menjemput. Kebinasaan klan Ki sudah ditakdirkan. Swanger, kita pergi. Ibu peduli apa dengan serigala bermata satu itu? Untuk apa? Tapi bagaimanapun juga. Meng Meng benar, aku ingin anak durhaka ini tahu, tanpa keluarga Chi mendukungnya, dia bukan apa-apa. Patriark Chi. Dragon Lord baru melamar ke Ki Swanger kemarin, dia kabur dengan Luyu hari ini, jika ini tersebar. Benar. Pernikahan Naga Phoenix sudah dekat, Patriarki. Keluarga Ki Anda, jangan mempermalukan sek naga kami. Dewa Ngeri, suka perkataanmu akan diingat. Bagus, sudah diputuskan, aku harus pergi sekarang. Mengenai pernikahan Naga Phoenix segera bertindak, Patriarki. Ayo pergi. Hormat mengantar Suzuka. Sayang, Swanger kehilangan ilmu bela dirinya. Tak ada yang melindunginya. Haruskah kita, keluarganya berhenti menyusahkan dia lebih banyak masalah? Ibu, tidakkah kau mengerti maksud Suzuka? Bukan bahwa kami tak berperasaan Dragon Lord takkan mengampuninya. Apa yang bisa kita lakukan? Jika aku tak segera bertindak hari ini, seluruh keluarga kita akan terjebak. Meng Meng masuk akal. Aku tak akan membiarkan gadis memalukan ini bertindak sembrono lagi. Mempermalukan Dragon Lord. Ayah, ingat Jiang Wei dari keluarga Jiang. Muda Tuan Jiang dia menyukai kakak sejak kecil. Tapi aliansi Naga Phoenix kakak takkan terlaksana. Menikah ke keluarga Jiang takkan nodai nama keluarga. Keluarga Jiang adalah salah satu klan terkemuka di Hangzhou. Adakah Nyonya Jiang terkaitan Jenderal Ilahi Dragon Gate? Pernikahan ini akan eratkan hubungan yang ada. Benar. Minta teng mengowengan.
Urusan terus tadi, Nai. Nai, Nos. Baik. Salam, Tuan Naga. Soal lamaran ke keluarga Qi, bagaimana perkembangannya? Meski ada hambatan, kami dapatkan kontrak pernikahan dengan gadis Phoenix. Bertahun lalu, kupendam eliksir emas Huoxin pada Jiangsu dari klan Jiang. Eliksir emas Huoxin ini bisa regenerasi otot, lancarkan aliran darah, kuatan tulang, dan akan membantuku pulih dari luka. Ambil untukku. Sekarang. Bagaimana jika Zheng Xiu menolak? Harus bagaimana? Tunjukkan token ini. Dia tak akan berani menolak. Ini lambang suci Dragon Gate. Aku takkan mengecewakanmu, tuanku. Selamat tinggal, Tuan Naga. Xuang-er, tunggu sebentar di sini. Aku segera kembali. Baik, Lu Yu. Tunggu aku. Aura jahat yang begitu keji. Paduka, siapakah orang itu? Dia adalah kaisar hantu. Kekuatannya semakin bertambah. Lalu apa yang harus kita? Mereka tak lebih dari gerombolan pengecut yang tak tahu malu. Bukan itu yang penting sekarang. Aku harus membangun hidup baru untuk Xuang-er. Baik, Tuan. Tuan Muda Jiang, on devrait m'échanger sekarang. Kalau begitu terima kasih Nona Qi. Hey, Tuan Jiang, jangan lupa perjanjian kita. Tak masalah. Setelah aku bersenang-senang malam ini, kamu akan dapat imbalanmu. Cimangmeng Jiang Wei. Apa yang kalian inginkan? Lihat siapa yang bangun cantik. Bagus kau sudah sadar. Ini akan lebih menyenangkan. Beraninya kau Cimangmeng? Bila ayah mengetahuinya kau akan menyesal. Saudariku, apa kau kira ayah tidak menyetujui tindakanku menyerahkanmu dalam keadaan terikat? Tak mungkin. Ayah tak akan melakukan ini. Ini akibat ulahmu sendiri karena egois menghancurkan persekutuan pernikahan Phoenix Naga. Kau hampir menghancurkan keluarga Qi. Mengapa? Aku bukan lagi gadis Phoenix. Mengapa kalian masih memperlakukanku seperti ini? Di mana Xuang-er? Tuan Lu Yu, ikut saya sekarang. Nyonya muda diculik. Ada apa? Mu Lingger ancam kepala keluarga larang kabur bersama Tuan atau nodai grup Dragon Rise. Lalu nona kedua usulkan culik Nyonya muda ke Hotel Jiang untuk dinikahkan dengan Jiang Wei. Licik sekali Ki Meng Meng ini. Mu Lingger yang licik itu. Sayang, aku datang untukmu. Tak pernah kuduga Dewi tinggi hati dari sekte Phoenix bisa terjatuh sampai serapuh ini. Berhenti sembunyikan diri. Andai bukan karena tulangmu remuk yang belum pulih dan racun pelunak otot dari Ki Meng. Kau pikir kau hebat? Jiang Wei, lebih baik bunuh aku sekarang, atau nanti akan kusuruh kau meminta hidup tapi rindu maut. Kau pikir kau benar? Malam ini akan kubiarkan kau merasakan kenikmatan. Sesuai ekspektasi dari gadis suci, teksturnya benar-benar tak tertandingi. Tuan ini tak bisa menahan diri. Lu Yu tak akan membiarkanmu lolos begini. Apa? Lu Yu. Sekarang aku ingat, orang lumpuh dari legenda keluarganya dibantai, anggota tubuhnya dirusak, merangkak seperti anjing. Akhirnya diusir oleh gadis suci Dragon Gate. Dasar sampah tak berguna. Benar kan? Tepat waktu kedatangannya, aku akan membuatnya menyaksikan mantan gadis sucinya dipermalukan olehku. Siapa di sana? Berani mengganggu urusanku? Siapa yang mendekat? Xuang-er, ini semua salahku. Kau menderita karena aku. Lu Yu, syukurlah kau datang. Aku hampir. Jangan takut. Aku sekarang di sini. Akan kuajak kau pergi. Jadi kau Lu Yu, hari ini kuhabisi kau. Lalu membuatmu melihat saat kuhancurkan Qi Xuang-er. Melumpuhkanku? Kau tak punya kemampuan? Sentuh Xuang-er sekali lagi akan kuhabisi seluruh keturunanmu. Berani kau? Nenekku murid utama Jenderal Api yang terhebat. Si jagoan. Lari Lu Yu, cepat pergi. Jenderal Api paling kuat setelah Sang Naga. Dasar sampah lumpuh.
Baru sadar derajatmu? Dengar baik-baik. Keluarga Jiang kami dilindungi jenderal. Tak ada yang berani melawan kami di 100 provinsi. Jika kau ingin ampunan, segeralah berlutut dan bersujud padaku. Ikat Qi Shuang-er di ranjangku. Aku akan buat dia menyesal hidup. Kau punya 10 menit. Panggil nenekmu ke sini. Jika terlambat sedetik, kakimu akan kupatahkan. Tak mungkin kau berani. Apa yang kau lakukan? Apa maksudmu? Sakit. Rasakan ini. Nenek, tolong. Ada yang mau membunuhku. Wei, nenek datang. Alihkan ke hotel keluarga Jiang. Shuang-er, aku sudah gunakan energi dalamku untuk membuka meridianmu, sementara menghentikan siksaan balikan. Kurang dari 3 menit untuk menahan keruntuhan meridian Kak Luyu. Tingkat apa yang sudah kau capai sekarang? Kalau bukan karena pikiran liar tentang tubuhmu yang indah. Urusan kecil ini seharusnya cuma 1 menit. Terima kasih Kak Luyu. Shuang-er, aku bersumpah, akan kutemukan fisik yang lebih kuat daripada darah Feng Huang untuk memperbaiki meridianmu, apapun yang diperlukan. Kalian brengsek tak tahu malu. Tampaknya aku terlalu lunak saat menghukum kalian tadi. Sampai kalian menggonggong seperti anjing. 10 detik tersisa. Tampaknya nenekmu tidak berani muncul. Siapa saya berani melawan klan Jiang? Siapa berani lancang di keluarga Jiang? Kurang aja. Nenek sudah datang. Lu Yu, ajalmu sudah dekat. Next. Bunuh dia sekarang. Saya tidak berguna. Cengeng dan pengecut, memalukan. Nama baik keluarga Jiang, kau mempermalukan kami. Nek, tapi aku cucu kesayangan, Nek. Jangan tinggalkan aku. Anak muda, kau lukai pewaris keluarga Jiang. Lumpuhkan dirimu sekarang. Mungkin aku akan mengamping. Lumpuhkan diri? Itu terlalu mudah. Itu terlalu ringan. Menurutku harus kita cabik-cabik badannya. Coba kalau berani. Si Shuang-ge. Keluarga kita akan memaafkanmu. Apa istimewanya keluarga Qi? Kau mau lawan kami demi preman ini? Keluarga Qi berani melawan keluarga Jiang? Mau picu perang? Picu perang? Cucumu menghina istriku di hadapanku. Kau kira perang kecil cukup untuk ini? Menyebut diri Benzuo di hadapanku, kau benar-benar bodoh. Hari ini akan kuperlihatkan arti sebenarnya Benzuo. Bukan gelas sembarangan. Untuk digunakan sembarangan. Tuan, Wei memang buta berani menyinggungmu, kuberikan harta emas sebagai ganti rugi untuk menebus kesalahan Wei. Apa? Harta dalam emas? Kaki cucuku sudah lumpuh. Amarahmu seharusnya sudah terlampiaskan lagi pula sebagai cendekiawan penguasa keluarga Jiang punya. Maksudmu, Blaze? Oh, kau kenal guruku? Lebih dari sekadar kenal. Kami sangat akrab. Kalau begitu, kau harus tahu, anak muda melawan beliau artinya Sek Naga takkan memberimu akhir bahagia. Oh, benarkah? Aku tak pernah dengar sejak kapan Sek Naga tunduk pada Blaze. Kau... Jangan-jangan kau... Xiangshu, sebagai murid Blaze dari Sek Naga. Untuk pelanggaran hari ini, hukuman apa untuk Jiang? Aura Naga Dragon Lord. Tuanku, ini salahku, gagal mendidik anak durhaka ini yang melakukan kejahatan. Kupotong kedua tangannya. Jangan. Kuhukum pancung dia sebagai peringatan. Nenek, kau gila? Aku ahli waris Jiang, dia cuma orang lumpuh. Diam. Pengkhianat ini membuat malapetaka masih berani membantah. Kuhukum mati dia. Patriark Jiang, kau tega lukai. Darah dagingmu sendiri untuk sampah ini tak masuk akal. Tuan Jiang menyakiti cucu sendiri. Demi seorang pria tak berharga, sungguh tak berperasaan. Kekejamanmu tak terkendali. Mulinggar. Kau lagi? Sebagai perawan suci gerbang naga, Mulinggar. Luyu, keterlaluan perbuatanmu. Berkali-kali menyamar sebagai Raja Naga meneror orang atas namanya. Kau mencari mati. Penipuan akulah. Siapa engkau sebenarnya, bocah? Iya? Cuma anjing liar ditinggal tuannya. Jadi dia penipu. Kau curi kekasihku, lumpuhkan aku, hasut nenekku untuk membunuhku. Luyu, pantas kau mati.
Jika aku tak jadikan kau korban pedang hari ini, aku bukan lagi keluarga Jiang. Diam. Perawan suci hadir di sini. Jaga ucapanmu. Keluarga Jiang rupanya. Ingin dimusnahkan seluruhnya. Cukup. Lu Yu, berani-beraninya kau bicara sembrono di hadapanku? Benar ingin mati? Mulinggar, apakah belas kasihanku dianggap pembiaran kejahatanmu? Sudah cukup bicara? Penjaga teratai Hyok. Pengkhianat. Lagi menyebar fitnah? Baiklah, hari ini akan kujamin kalian berdua mati tanpa kuburan. Nona Jiang. Tidak, ini mustahil. Aku mewarisi warisan Dragon Lord. Mengapa aku tak bisa mengalahkanmu? Karena kenyataannya kalianlah penipu. Yulian, kau berani sekali. Berani menyakiti perawan suci Dragon Gate? Lalu apa masalahnya? Kalian sakiti guruku dan kekasihnya. Membunuhmu ribuan kali pun takkan cukup. Ayo pergi. Jiangxu, keluarga Jiang telah menghina Dragon Lord. Bersiaplah menebus dengan nyawa. Nona, dia terlalu angkuh. Apa kita diam saja? Ini semua kesalahanku. Mundur sementara. Saat Dragon Lord kembali, akan kubuat para pengkhianat. Membayar mahal. Minggir. Mau kabur. Kau pikir kediaman Jiang bisa seenaknya masuk dan keluar? Wow, Wika Stonebo, kau buatku menghina Dragon Lord. Menghancurkan keluarga kita. Tak ada yang lolos. Pemimpin Jiang, apa maksudmu? Lu Yu selama ini hanya berpura-pura jadi Dragon Lord. Klaimnya hancar belaka. Messi Quaudes harus berpelesian ucapan bendasar. Beraninya kau meragukan otoritas perawan suci? Apa bukti yang kau punya untuk menentang kesuciannya? Saat di samping Lu Yu berdiri tak lain adalah penjaga Yulian. Kau ragukan aku? Tapi kau harus percaya. Liontin perawan suci. Yang mulia. Tadi aku tertipu pencuri. Ketidaksopanan saya tidak sengaja. Mohon maafkan kedermawanan saya. Tolong jangan dendam pada saya. Tidak masalah. Kunjungan gadis suci ini terkait urusan mendesak. Yang mulia. Sampaikan perintahmu dengan bebas. Sheikh Klan Jiang bisa mencapainya. Aku takkan ragu. Rumor mengatakan klanmu memiliki artefak Golden Core. Ya baiklah. Kami memang memiliki artefak ini. Namun telah diturunkan melalui klan kami selama beberapa generasi. 5 hari dari sekarang, penguasa naga akan mengadakan perjamuan pertunangan dengan gadis suci gerbang Phoenix. Pada saat itu, Yang Mulia akan membela untuk klan Anda. Yang Mulia, yakinlah Nana Golden Course biasanya untuk salat berangkas klan kami. Yang Mulia, jika Anda benar-benar merekomendasikan kami kepada penguasa naga, aku akan secara pribadi memberikan harta itu kepadamu. Ingat janjimu. Kami mengucapkan selamat tinggal. Kepada Yang Mulia, Lu Yu, untuk penghinaan ini, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Memprihatinkan. Putra sulung klan Jiang yang terhormat bisa terpuruk begini. Cukup bicara. Kau tidak ingin nyawa Qi Shuanger? Cari cara untuk memancingnya keluar. Tuan Muda Jiang, Qi Shuanger saudariku sendiri. Kemarin, Santa Gerbang Naga mengunjungi keluarga Jiang, menuntut eliksir transformasi vitalitas kami. Kau tahu untuk siapa ini? Meski ku bawa Qi Shuanger keluar dengan kakimu yang lumpuh, bisa apa kau? Masuk, Qi. Chen yang si pencuri bunga. Jika ingin tahu lokasi eliksir, segera ke Hotel Menghua. Qi Mengmeng. Nona, Tuan Muda Lu Yu memerintahkanmu untuk beristirahat dan tetap di dalam. Qi Mengmeng jelas punya niat jahat. Jangan percaya dia. Meski untuk kakak Lu Yu akan kuhadapi bahaya ini. Cukup layak dipajang. Apa? Kakak, sudah lama tak bertemu, saudari. Silakan minum teh. Aku kesini bukan untuk sekadar bercengkrama atau bernostalgia minum teh. Kudengar kau punya kabari tentang eliksir kebangkitan hati. Benar atau tidak? Tentu saja benar. Di mana? Silakan masuk, Senior Chen. Nona ini ingin eliksir kebangkitan hati. Ya, benar aku. Pantas dijuluki Dewi Keluarga Qi. Kecantikan yang mempesona. Bulan malu, bunga tersipu. Nona Shuanger, aku bisa memberimu eliksirnya.
tapi imbalannya harus dibayar Nona Ki. Sekarang juga. Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku pusing? Apa sih yang population? Kau kena dupa cinta buatanku. Saudariku sayang, hari ini jika Chen Yang tak menghukummu dengan tepat, kau tak akan bisa pergi. Nona Cimengmeng benar. Bisa menikmati kecantikan Ki Swanger walau harus mati, aku rela melakukannya. Cimengmeng, aku akan membunuhmu. Bunuh aku? Wah, adikku sayang. Itu tergantung apakah Chen Yang mau membiarkanmu hidup untuk melihat matahari besok. Sang gadis suci yang dulu tak terkalahkan kini jatuh dari anugerah, berubah jadi mainan si playboy top di seluruh 100 negara. Sungguh menyenangkan. Nikmati permainanmu, Chen Yang. Aku pamit dulu. Mantan gadis suci memang tiada tanding di dunia. Berani kau menyentuhku? Akan kuhukum kau dipotong 1000 keping. Aku sangat menikmati sensasi terpotong ini. Swanger, maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Luyu, ini salah Swanger. Selalu merepotkanmu. Berani-beraninya kau menyergapku. Dasar anak kurang ajar. Kau si cacat yang ditolak keluarga Ki, bukan? Sejak jadi penerus Kaisar Hantu, aku terlalu baik hati pada sampah sepertimu. Lupa kalau aku penguasa tertinggi 100 negara, sang naga berdaulat. Kau tak bisa membunuhku, Nona Ki. Tuan Muda Jiang akan membalas dendamku. Mereka akan segera menyusulmu ke neraka. Dupa roh melayang. Luyu. Swanger, aku akan detoksifikasi kamu sekarang. Luyu, kau cacat tak berguna. Dia terpengaruh afrodisiak. Yang kau perlukan hanya melakukan hubungan badan untuk menetralkan racun. Tapi kau coba gunakan energi dalam. Kau yang mengatur serangan ini? Tepat dasar pecundang. Kau buat aku kehilangan tontonan pertunjukan dewasa langsung. Kau mati? Kau yang akan mati. Dengarkan baik-baik. Guruku Jenderal Dewa Liayan telah datang meski kau sangat ahli. Akan keluar hidup-hidup. Oh, Liayan di sini. Mulai takut, segera ke sini sujud minta maaf. Mungkin aku akan pertimbangkan menguburkanmu dengan wanita sialan ini agar kalian bisa jadi kekasih terkutuk. Sebagai Jenderal Dewa, berani kau tinggalkan pos? Kurasa Jenderal ini ingin mengundurkan diri. Kurang ajar. Siapa berani hina dewa ini? Guruku sudah datang. Bajingan, tahun depan saat ini akan jadi hari kematianmu. Penjahat. Kaulah yang sakiti cucu muridku. Lihat ke belakang kau. Guru, mengapa kau bersujud pada si cacat ini? Guru, kau salah serang orang. Luyu di sana. Diam. Hentikan omong kosongmu. Kau musnahkan keluarga Jiang belum cukupkah? Kini ingin menjebakku juga. Guru, apa maksudmu? Tuan naga ini semua kesalahpahaman. Aku ditipu oleh para pengkhianat itu. Aku meninggalkan pos membantu tirani melawan atasan membuat Paduka murka. Blaze sadar betul telah berbuat dosa besar, kumohon. Tebus dosa dengan mati. Jenderal Ilahi Blaze berlutut tanpa perlawanan menampar wajah sendiri memohon hukuman mati. Mungkinkah saudara Luyu benar-benar penguasa tertinggi 100 negeri Tuan Naga? Gerbang hantu bergolak kerajaan tak stabil. Sementara kau kubebaskan. Pergilah sekarang ke tambang perbatasan untuk introspeksi. Terima kasih pengampunannya. Bagaimana dengan sisa Jiang? Bagaimana menghadapi mereka? Yang Wei menghina istriku. Layak dihancurkan. Dimengerti, akan kuturuti. Guru besar, kasihanilah. Ampunilah. Suang, ingat ikatan masa kecil kita tumbuh bersama, mintalah Luyu mengampuniku. Tunggu. Garis darah Phoenix Shuang. Aku bisa membangunkannya. Garis keturunan gerbang Phoenix Shuang. Aku punya solusi. Solusi apa? Bicaralah. Luyu, tidak, bukan penguasa naga. Aku tahu tentang artefak mistis yang bisa memperbaiki dasar spiritual. Ampuni nyawaku, akan kuberitahu lokasinya. Apa hak orang hina sepertimu untuk menawar-nawar dengan sang penguasa naga? Cepat katakan. Artefak itu namanya eliksir emas hati hidup. Nenekku yang memilikinya. Sebelumnya, Mullinger berjanji pada nenekku bantuan dalam pertunangan perawan suci. Sebagai imbalan dukungan klan Jiang, tujuan aslinya selalu eliksir emas itu. Berikan ampunan, akan kuantarkan langsung padamu. Mengerti.
eliksir hati hidup. Katanya memiliki efek ajaib, tapi harta seperti ini, mungkinkah klan Jiang dan Mulinger sanggup menyerahkannya? Untuk menyelamatkanmu, akan kuhadapi klan Jiang dan Mulinger, bahkan 9 surga sekalipun, untuk merebut eliksir itu. Hamba memberi hormat pada penguasa naga. Ku tahu engkau tak sabar untuk mencapai dan bertekad mengharumkan nama keluargamu. Ku beri janji ini padamu, jika dalam 3 hari kau berhasil mengungkap Luyu dan rencana pengkhianat ke seluruh negeri, akan kukabulkan semua keinginanmu. Terima kasih penguasa naga. Hamba tak akan membiarkan Mak Comblang Luyu berhasil. Tuan Putri, Cimeng Meng dan Jiangsu minta audiensi. Kami sampaikan salam untuk perawan suci. Sang Dewi Qi. 3 hari lagi akan jadi hari pertunanganmu dengan penguasa naga. Sebagai Dewi Suci dan calon Ratu Naga, kedudukanmu paling utama. Mulai sekarang, tak perlu menyembahku. Prestasiku berawal dari bimbinganmu, perawan suci. Ini kristal embun giok yang baru didapat untukmu. Walau tak tingkatkan kekuatan, tapi jaga kecantikan abadimu. Benar-benar harta tak ternilai. Perhatianmu membuatku terhormat. Klan Jiang dengan khusus mempersembahkan peti kristal biru kelas dewa. Benar-benar keluarga terhormat di Hengdu. Kekuatanmu sungguh luar biasa. Namun, yang ku cari, sang saintis, bukan benda remeh ini. Sang saintis telah memerintahkan. Berani mana klan Jiang melawan titahnya? Eliksir penghidup hati ini adalah harta kami. Eliksir penghidup hati ini kini milikku. Luyu, berani beraninya merebut milikku. Yang kuinginkan tak ada yang bisa halangi. Kurang ajar. Eliksir ini disiapkan untuk Dragon Lord. Berani kau mengincar hartanya? Mau mati cepat? Oh begitu? Aku kenal banyak anggota Dragon Sect, tapi tak ada yang bilang Dragon Lord butuh barang seperti ini. Mungkin kau ingin memilikinya sendiri, pakai namanya untuk menyalahgunakan kekuasaan? Diam. Sebagai utusan Dragon Lord, dia bertindak atas namanya. Beraninya kau meragukannya? Baiklah, jika Dragon Lord benar-benar membutuhkannya, akan kuantarkan sendiri, lebih efisien. Luyu, sandiwaramu sudah cukup. Memalsukan diri sebagai Dragon Lord, kau pikir nyonya ku tak akan menghukummu? Dia tak kurang nyali. Hanya kemampuan untuk lawanmu. Kau? Kau bunuh cucuku, anak muda, memutus garis keturunan klan Jiang. Kini kau berani seenaknya mencuri pusaka suci kami. Hari ini aku akan sepanggil guruku untuk menghukummu di tempat. Lion? Kalau tak kau sebut namanya, aku hampir lupa. Aku tak punya mobil di sini, dia cuma mengantarku. Aku tak punya mobil di sini. Karena ingin menemuinya, akan kusuruh dia merangkul keluar. Luyu, berani kau heningku urut deh. Hari ini kau akan membayarnya. Penghinaan. Menjadi supir pribadiku adalah kehormatan baginya. Lian, keluarlah kau sekarang. Guru. Jiangsu, mulai hari ini kau dikeluarkan dari sekte. Guru murid bodoh ini tak tahu kesalahanku. Mohon pencerahan. Lian, aku memberi penghormatan pada Tuan Naga. Apa? Tuan Naga apa? Luyu adalah Tuan Naga? Mana mungkin. Orang seperti dia tidak mungkin menjadi perawan suci ini. Lian, kau bersekongkol dengan Yulian dan Luyu, mengkhianati gerbang naga, masih tak mau bertobat? Apa engkau benar-benar mengira Tuan Naga takkan menghukummu? Muling Air, hingga sekarang kau masih keras kepala. Kau memang tak punya takdir jadi Ratu Naga. Dalam 3 hari di pesta pertunangan kau akan tahu seberapa keliru dirimu. Kalimat itu harusnya ku dengar darimu. Dalam 3 hari, Dragon Lord takkan mengampunimu. Benar. Dragon Lord takkan memaafkan pengkhianat. Dari mana asalmu? Buka matamu lebar-lebar. Aku putri keluarga Qi, Dewi Gerbang Phoenix, calon Ratu Naga. Nekat dalam bodoh. Lian, beraninya kau hina calon Ratu Naga? Si, kami punya pil emas kebangkitan. Tak perlu buang waktu dengan mereka. Kembalikan harta keluarga Jiang. Kau berani serang aku? Sepertinya pelajaranmu belum cukup berkesan. Dragon Lord, mereka ini. Keluarga Jiang terus hinakan Shuang Er. Keluarga Jiang tak perlu lagi ada di dunia. Baik. Luyu, ku koyak kau berkeping. Lan Er, apakah kakak Luyu sudah pulang? Belum, tapi tenanglah Nona. Dia akan baik-baik saja. Kurasa kakak Luyu pasti sangat perkasa.
Mungkin yang ia katakan dulu tentang jadi penguasa naga tertinggi, bangun kembali kekuatan ilahi, hancurkan jantungnya itu benar. Kakak Luyu, kau baik-baik saja, syukurlah. Tak hanya aku tak terluka, aku bahkan berhasil membawa pil emas Woxin. Keluarga Jiang memberikan harta karun rahasia mereka. Mereka tak mungkin segitu dermawannya. Jadi kubasmi sampai habis seluruh marga Jiang. Sadautai dengan batin diri. Berani mengoceh sembarangan dasar tikus kotor sepertimu. Aku bicara padamu. Si pincang, kau tuli. Apa kau yang lakukan, Lanir? Cari pukulan ya. Pergi. Kau keteratun. Penjaga. Ayah, Luyu, itu Luyu. Meng Meng. Kak Luyu, mengapa Ki Meng Meng sangat takut padamu? Shuangger, sudah kumasukkan pil emas ke tubuhmu. Kau hanya perlu melatihnya nanti untuk memperbaiki tulang dan uratmu. Tidak, Kak Luyu, aku tak ingin kembali menjadi Dewi Suci atau Ratu Naga. Aku hanya ingin menikahimu. Dasar gadis bodoh, bagaimana jika Kak Luyumu adalah Raja Naga? Luyu, pembawa sial. Apa yang kau terberbet? Leluhur Ki. Apa maksudnya ini? Beraninya kau mempertanyakan aku. Meng Meng berkata, Jenderal Dewa Api memimpin pasukan untuk membasmi keluarga Jiang. Kau mengundang malapetaka surgawi. Lalu apa? Mungkueng Tikilte. Yang perawan suci mengaktifkan dekritnya. Kali ini kau tak bisa hindari hukuman. Keluarga Ki kita tertarik masuk ke kekacauanmu untuk mati bersamamu. Kakak Luyu kali ini Mulinger bertekad untuk menghabisi kau sepenuhnya sendirian. Kau rentan, kau harus bersembunyi. Memprovokasi sang perawan suci dan gerbang naga. Bahkan jika kau lari ke ujung bumi itu akan sia-sia, Luyu. Sekarang kuperintahkan kau. Alveng tento tuangga kentas ding poba Ki kita. Tunggu tak tambuin preto sang perawan suci sendiri. Hidungkai biarkan si tindakanmu yang kau hancurkan keluarga Ki. Apakah Mulinger layak? Kau. Meng Meng, ada apa denganmu? Kau sakit? Ibu, kau bilang bahwa Luyu, bisakah dia sebenarnya sang Raja Naga? Meng Meng, omong kosong apa ini? Jika si lumpuh itu benar-benar sang Raja Naga, apakah sang perawan suci berani membatalkan pertunangan mereka? Tapi, bahkan jika dia benar-benar menyembunyikan identitasnya, sekuat apapun dia, mungkinkah dia bisa melebihi sang penguasa naga? Mengenai besok adalah jamuan pertunanganku dengan sang penguasa naga. Yang mulia pasti akan membela kita. Sekalipun Luyu memiliki kemampuan luar biasa, dia takkan sanggup lawan sang penguasa. Mengapa harus takut? Luyu, aku tak peduli bakat atau garis keturunan. Tak juga ingin jadi Ratu Naga. Aku hanya ingin tetap bersamamu, bersama selamanya. Bahkan sebagai orang tak berguna, aku tetap bahagia. Shuangge, denganmu di sampingku, hidupku sudah lengkap. Oh, sungguh adegan yang mengharukan. Aku yang peragakan di sini. Qi Meng Meng, berani-beraninya kau muncul di hadapanku? Kau pikir benar aku takkan membunuhmu? Luyu, dengan semua gaya agungmu, jika berani hadir di jamuan 3 hari lagi, ulangilah kata-kata ini di hadapan sang penguasa naga. Aku akan akhiri nyawaku di depanmu untuk memeriahkan perayaanmu. Qi Meng Meng, kau tahu Mulinger sedang mengincar kakak Luyu, tapi kau mengirimnya ke sana. Apa maksudmu? Shuangger, jangan khawatir. Bahkan jika dia tak menyebutkannya, aku akan hadir di pesta pertunangan 3 hari lagi. Qi Meng Meng, siapkan kata-kata terakhirmu. Pesta itu 3 hari lagi. Akan jadi pemakamanmu. Tuan Naga Mulinger memalsukan dekrit perawan suci memerintahkan semua wilayah untuk menghabisi Tuan. Haruskah aku kerahkan murid gerbang naga untuk perlindungan? Pengawalan khusus. Bukankah itu justru menguntungkan Kaisar Hantu? Maksudmu Kaisar Hantu berencana memanfaatkan rencana Mulinger untuk menyergap gerbang naga? Tepat sekali. Kembali segera. Beritahu semua anggota gerbang naga. Jangan ada yang meninggalkan pos mereka. Dimengerti. Kakak Luyu pergi sekarang. Pasukan gerbang naga sedang mendekatimu. Pergi. Sampai gerbang naga tiba, dia tetap di sini. Gadis bodoh, kau sudah gila? Jika dia kabur, gerbang naga akan menyalahkan keluarga Ki. Lalu bagaimana? Bokap, jangan kira status ibumu memberimu hak untuk terus-menerus menghina Shuang'erku. Sekali lagi lancangku baban kau. Kau... Nona, kabar buruk. Seks naga telah menawan kepala keluarga kita. Apa? Bagaimana ayahku bisa ditawan? Ini pasti karena Qi Shuang'er, ini ulahmu. Aku... Shuang'er tidak bersalah. Sek Naga meminta kita serahkan Luyu dan Nona Muda ke mereka, beserta ramuan vitalitas ke cabang Hengzhou mereka. Gila. Kau menghancurkan keluarga Ki hingga bangkrut. Berani-beraninya kau berdiri mengoceh sembarangan. Penjaga, tangkap dia. Tidak, jangan. Kak Luyu, cepat pergi dari sini. Kita keturunan Sek Phoenix. Mereka tak akan berani melukai ayahku parah. Terlambat untuk kabur.
Ouyang Shenghua, berani-beranimu menerobos dengan anak buahmu? Jelaskan maksudmu. Pimpinan kami diangkat Dragon Lord sebagai Jenderal Ilahi. Berani keluarga Qi melawan? Apa? Jenderal Sek Naga, tapi Hangzhou wilayah Sek Phoenix. Ini pelanggaran kewenangan. Sudah cukup bicara. Ambil semua orang di sini ke tahanan. Bunuh siapa saja yang melawan. Coba kau berani. Luyu, berani-beraninya kau melawan perintah Sek Naga? Mau klanmu dihancurkan? Kakak Luyu, jangan. Ayahku masih mereka sandera. Qi Chengxiong tertangkap oleh mereka. Kita tak tahu di mana dia dipenjara. Ikuti saja dulu rencana mereka. Aku akan menyerahkan diri. Setelah kita selamatkan Qi Chengxiong, akan kita habisi nyawa bajingan itu. Jenderal Ilahi ampuni keluargaku dan kakak Luyu aku, Qi Shu'er, akan tunduk pada keputusanmu. Bawa dia pergi. Jenderal Ilahi, semua kekacauan ini adalah ulah Luyu keluarga Qi, kami tidak bersalah. Mulingger mengincarku. Aku akan ikut denganmu, lepaskan Shuang'er. Luyu, hentikan. Mereka akan membunuhmu. Dia penyebab bencana ini, dia harus bertanggung jawab. Nah, tidak. Seluruh keluarga Qi ikut denganku. Ouyang Shenghua, kau cari mati? Kakak Luyu jangan keras kepala. Jenderal Ilahi Qi Mengmeng akan jadi Ratu Naga. Jika kita lawan keluarga Qi hari ini, dia akan balas dendam nanti lebih baik. Karena engkau mau bertanggung jawab, bawa Luyu pergi. Jaga dirimu baik-baik, aku akan segera kembali. Kakak Luyu. Bahkan eliksir inti vital kesayangan Tuan Naga pun kau berani mencuri. Luyu, hari-harimu sudah dihitung. Serang dia sekarang. Jangan salahkan kami, Luyu. Kau sendiri yang menyebabkan ini karena menentang gadis suci. Barang berharga Tuan Naga, kau berani merebut. Kau cari mati. Waktunya memberimu pelajaran. Bagaimana Asus? Ini belenggu naga suci. Bahkan Kaisar Hantu pun tak bisa lepas dengan mudah. Apa? Nuap yang kau nampak? Aku Jenderal Ilahi yang ditunjuk oleh Tuan Naga. Luyu, ampuni aku, mohon. Next, hanya mesikat versi. Perintah siapa? Gadis suci palsu itu, Mulingger? Atau Kaisar Hantu? Bagaimana kau tahu ini? Siapa kau sebenarnya? Gadis suci, eliksir inti vital yang dicuri, diambil oleh Luyu, bukan kami. Ampuni keluarga Qi, mohon. Ampuni ayahku. Mengampunimu? Cisenyu, keluargamu berulang kali melindungi Luyu. Nyonya kami mengampuni keluargamu sebagai calon Ratu Naga. Sekarang kau mohon ampun? Seharusnya tahu diri. Semua seharus ini dilakukan oleh Luyu. Keluarga Qi tidak bersalah. Apalagi besok adalah pertunanganku dengan Tuan Naga. Jika sesuatu terjadi pada kami, bahkan gadis suci, tidak bisa menjelaskannya padanya. Simbang Mem, berani kau mengancamku? Kembalikan eliksir inti vital, dan aku akan mengampuni keluargamu. Aku berjanji. Setuju. Aku akan menangkap Qi Shuang'er untuk memaksa Luyu menyerah. Mengmeng pergi mencari Dewa Kayu telah membebaskan ayahmu. Entah apakah ini akan berhasil. Mengapa kuir lama sekali? Dia belum juga kembali. Mungkin Laneige. Nona. Cek cabang Longmen. Kumpulkan informasi Luyu, dia... Cukup, nasib ayahmu sendiri belum jelas. Tapi kau malah di sini. Tidak memikirkan urusan keluarga sendiri, masih memikirkan Luyu. Kuharap dia mati seketika, takkan pernah kembali. Harapanmu ini tampaknya akan sia-sia. Chengxiong, apakah mereka membebaskanmu? Atau karena pengaruh Mengmeng? Apa hubungan Qi Mengmeng dengan ini? Kakak Luyu, bagaimana kau dan ayahku bisa kembali bersama? Mungkinkah mereka juga membebaskanmu? Ibu. Ayah, kenapa pulang lebih awal? Mulingger berjanji padaku akan membebaskanmu besok. Sekarang aku paham. Ternyata seperti dugaan. Dia masih takut akan masa depanku status Ratu Naga. Luyu, bukankah kau mengaku penyelamatnya? Kurang ajar benar mencuri jasa orang lain. Saat kubawa dia keluar, yang mencoba menghalangi tak menghormatimu sama sekali. Lalu bagaimana kau bisa membebaskan ayahku? Kuhantam mereka semua, lalu kembali jalan kaki. Hanya kau yang mengalahkan mereka semua? Kau hanya orang cacat. Luyu benar. Seluyulah yang memimpinku melewati jalan berdarah ini. Bagaimana mungkin ini? Untuk menyingkirkan Luyu, cabang Hangzhou mengerahkan petarung elit. Dia cacat. Mana mungkin dia? Taltue, semua orang hanya tahu dia sebagai orang cacat. Kita tamat. Di pesta pertunangan besok Dragon Lord akan datang sendiri. Luyu membunuh begitu banyak anggota Dragon Gate. Besok Dragon Lord pasti akan menghukumku. Ini semua salahmu. Apa yang harus kita lakukan? Sudah. Bagaimanapun juga, Luyu menyelamatkanku. Atau itu mulai hari ini. Keluarga Qi harus menghormati Luyu. Luar biasa. Kalau begitu pertunanganku dengan kakak Luyu. Dia harus bertahan dulu.
pesta pertunangan besok sebelum kita bahas itu. Kak Luyu besok. Jangan khawatir, akan kujaga semuanya. Di pesta pertunangan besok aku akan selalu mendampingimu. Istirahatlah dulu, ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku harus keluar. Luyu itu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia benar penguasa naga yang baru? Jika memang aku, jika bukan aku. Kau bilang kau menjebaknya di Kunlong Jian. Baru kemudian keluargamu bersedia bekerja sama denganmu. Kau selama ini membohongi kami. Benar. Aku ini sudah menipu kalian. Tapi keluargamu sudah tidak punya pilihan lagi, bukan? Jangan lupa. Kau pernah di penjara, Luyu. Aku menyamar jadi penguasa naga untuk menyelamatkanmu. Lagi pula, jika Mulingger tahu, aku bukan penguasa naga asli. Tidak, jangan. Linger tak boleh mengetahui kebenaran ini. Kalau begitu patuhlah. Keluargamu berani lancang. Keluarga kayu punya nyali bagus. Luyu, surat penangkapan Longman sudah keluar, diberikan berani-beraninya kau muncul. Ayo, tangkap dia untukku. Hubunganmu dengan saat Kaisar Hantu berkomplot, sisa keluarga kayumu sudah kuhancurkan semua. Apa? Kalian semua tahu? Kalau sudah tahu, makin tak bisa kami biarkan. Keluarga kayumu halangi jalan pulangku. Sekarang bersekongkol dengan Kaisar Hantu bersekutu lagi, kubiarkan keluarga kayu tetap berdiri. Pintu. Luyu, beranikah kau? Bilang aku takut? Kau. Kalau kau masih berani menggonggong, gantian ku habisi nyawamu. Luyu, beraninya kau memfitnah kami keluarga kayuku meski gerbang mau terbuka lebar. Takkan takut pada kekuatanmu? Masih ada orang bijaksana? Laporkan ke Shine atas nama keluargaku, minta dia tegakkan keadilan, bunuh si pencuri itu. Akan kubawa kau temui Mulingger. Tuan Naga Ouyang Shenghua tewas. Sampah tak berguna. Lalu ada utusan keluargaku melapor padaku. Keluarga kayuku diserang Luyu membantai semua ayah dan nenekku. Semua dibawanya pergi. Kumohon tuan. Cukup. Orang yang mau sukses tak boleh terikat oleh perasaan kecil. Jangan lupa masa depan kau akan jadi permaisuri. Semua harus demi kepentingan besar. Baik. Besok, carikan cara ajak Luyu ke rumah tua keluarga Ci yang terbengkalai. Akan kusiapkan jebakan habisi dia sekaligus. Hamba mengerti. Segera kulakukan. Nona, harus bagaimana kita sekarang? Luyu ini berani memfitnah keluargamu bersekongkol dengan Kaisar Hantu. Kali ini akan kubuat dia menebus dengan darah. Kumpulkan semua anggota keluarga Qi dan tahan di balai leluhur mereka. Bagaimana dengan Qi Mengmeng? Bawa dia juga. Mulingger, mengapa engkau di sini? Untuk mengundangmu dengan hormat tinggal di kediaman lama keluarga Qi. Apa? Mulingger, kau sudah gila. Aku calon permaisuri naga. Perawan suci Qi, karena kau tahu takdirmu menjadi permaisuri sekte naga, jangan halangi rencana Tuan Naga. Apa maksudmu ini perintah Tuan Naga? Tidak, aku tak percaya. Aku mau bertemu Tuan Naga. Tuan Naga, kau tak bisa sembarangan menemuinya. Perawan suci. Nyonya Mu, calon permaisuri. Buatkan pengecualian, biarkan dia temui Tuan Naga. Dia bisa jelaskan semuanya. Beraninya kalian kaum rendahan? Mulingger, jika ini benar, kehendak Tuan Naga. Tuan Naga, saat kau temui Tuan Naga, tanya langsung padanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah kuperingatkan sebelumnya. Seharusnya kita tidak terlibat dengan Luyu orang sial terkutuk itu. Bodoh! Tidakkah kau melihat kebenaran? Apa maksudmu? Besok adalah pesta pertunangan Mengmeng dengan Dewa Naga. Tapi sekarang Mulingger telah menangkap seluruh keluarga Qi kita. Tidakkah kau merasa ini mencurigakan? Apa kau menyiratkan Dewa Naga ingin melanggar perjanjian? Hati-hati, leceh perumitut dari itu. Menurutmu jangan-jangan Mulingger seperti yang dituduhkan Luyu bukan gadis suci sejati? Tidak mungkin. Jika dia penipu, mengapa dia mengajak menikah dengan keluarga kita? Lalu apa jadinya diriku calon permaisuri Phoenix? Ingat, pada posisi ini, awalnya milik Schwanger. Kau, bukan permaisuri sah. Luyu, mengapa kau bawa kami ke sini? Apa tujuanmu sebenarnya? Untuk membongkar kejahatanmu di depan semua orang. Ada yang tidak beres. Kediaman keluarga Qi terlalu sunyi. Luyu. Nona, mereka semua sudah ditangkap oleh Mulingger. Apa?
Ibu ayah jangan khawatir. Kakak Luyu pasti akan datang menyelamatkan kita. Aku yakin dia tahu Mullinger berusaha menargetkan keluarga Qi. Jadi dia kabur duluan. Kakak Luyu bukan orang seperti itu. Kau terlalu naif. Menurutku, dia takkan mempertaruhkan nyawa hanya untuk menyelamatkanmu. Nona, haruskah kita tetap di sini? Jangan khawatir. Dragon Lord sudah merencanakan, tapi nenek dan yang lain. Ayo pergi. Yulian memberi hormat, Tuan. Bagaimana status Ghost Gate? Seperti yang Tuan ramal, elit mereka semua dikerahkan. Menyergap di dekat sini. Mengenai Ghost Gate, Lian bawa bala bantuan. Rencana mereka akan berbalik. Cara Kaisar Hantu masih memalukan primitif. Aku akan pimpin tim masuk untuk selamatkan Ratu Naga. Lindungi, Tuan. Bunuh! Permainan anak kecil. Kau pikir bisa lukai aku? Kaisar Hantu, kau meremehkanku. Jangan khawatirkan aku. Jadi selamatkan Shuang-Er. Ikuti aku menyerang. Kaisar Hantu, pasukanmu sudah dibantai habis. Mengapa tak menampakkan diri? Kau semakin menjadi seperti tikus selokan? Bawa sedikit pasukan berani taruh nyawa. Dragon Lord, kau memang nekat. Sudah bicara kosong. Ayo bertarung. Dragon Lord, ilmu surgawimu memang hebat. Tapi, tak kau sadari saat kau tangkap panah itu, kau sudah diracuni racun di panah tadi. Bubuk penggerogoti energi, itu hadiah yang kususun. Khusus untukmu. Bubuk penggerogoti energiku hanya bisa disembuhkan bersatu anggota Phoenix Gate. Sekarang Qi Shuang-Er kekasihmu Meridian jantungnya hancur. Kecuali kau tidur dengan kakaknya. Di depannya. Kaisar dunia bawah. Membunuhku? Kau habis-habisan ya? Tuan Naga. Berhenti melawan sia-sia. Serahkan kekuatanmu dengan sukarela. Masih bisa hidup berhubungan dengan Qi Mengmeng jika tidak. Dalam 5 menit kau akan jadi bubur. Ubah pengikis uratmu. Kau pikir bisa lukai aku? Tidak. Ini mustahil. Kau sudah kena racunku. Kenapa kau tak apa-apa? Debu pelumer ototmu bagiku. Hanya seperti geli. Shuang-Er. Kakak Luyu, aku tahu kau takkan tinggalkan aku. Maafkan aku Shuang-Er, aku datang terlambat. Tuanku, kau... Kakak Luyu, kau terluka. Tak apa racun remeh ini. Bukan masalah. Cepat, bawa Tuan Naga ke tempat aman. Penjaga teratai giok racun Kakak Luyu. Benarkah tak ada penawarnya? Persekutuan Naga Phoenix memiliki ikatan pernikahan. So, karena garis darah kami saling melengkapi, kini hanya darah Phoenix bisa netralkan racun ini. Garis darah Naga Phoenix. Mungkinkah Luyu benar-benar sang Raja Naga? Benar. Guru kita melampaui manusia biasa, sang Raja Naga Agung. Mengmeng, mengapa ragu? Cepat pergi dan detoksifikasi sang Raja Naga. Pada akhirnya, akulah yang menyelamatkan keadaan. Oh, dan dari aku, saya aku tahu. Dan kita seharusnya bersifat tentang Cibrani dan Shuang-Er. Ataukah menantang sang Raja Naga? Ada aku terlalu buta. Apa yang perlu ditakuti? Kita masih punya Mengmeng bersama kita. Shuang-Er, prioritas sekarang adalah menyembuhkan sang Raja Naga. Jika kau bersedia, kau dan Mengmeng bisa jadi permaisuri Luyu. Lagi pula, kalian berdua sudah seperti saudari. Selama kita bisa menyembuhkan Kakak Luyu, aku tidak keberatan. Luyu, jadi kau memang sang Raja Naga. Shuang-Er, jangan terlalu dipikir. Luyu selalu baik padamu. Bahkan jika Mengmeng dan dia Luyu takkan perlakukanmu buruk. Diam! Sudah selesai. Luyu pulih secepat ini. Kenapa anaknya pemalu sekali? Luyu. Luyu, aku tak keberatan. Asal kau aman. Katakan apa yang terjadi. Aku mana tahu. Mereka mengusirku. Bodoh sekali. Kau kira aku akan biarkan Qi Shuang-Er obati racunku? Apa racunmu belum hilang? Meski tanpa darah Phoenix Gate, bubuk pelumpuh ini bukan masalah bagiku. Ini bukan ancaman serius bisa kuhilangkan dengan meditasi.
Lalu bagaimana keadaanmu? Kondisiku bagaimana? Coba kau periksa sendiri. Mungkinkah apakah naga raja masih curiga pada keluarga kita? Sudah selesai. Nona belum menerima kabar dari matriark atau kepala klan. Tak berguna, cuma buang sumber daya. Kita harus menunggu naga raja dan memohon bantuannya. Bersujudlah pada sang gadis suci. Terima kasih, para gubernur terhormat atas kehadiran Anda semua. Di jamuan 10.000 naga sebelumnya, kita semua ditipu oleh Luyu si bajingan itu. Kita berhutang pada sang gadis suci permintaan maaf. Malah, Ki. Benar. Begini urusan ini selesai, aku akan menghabisinya. Sang gadis suci klan Shi tiba. Bagaimana Nona Kimeng Meng ada di sini? Ada masalah apa? Ini pernikahan naga Phoenix, pasti naga raja telah membebaskannya. Masuk akal. Tuanku Naga, Mulingga, izinkan saya memberitahu beliau telah menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Mulingga, statusmu sebagai perawan suci gerbang naga. Apakah ini benar dianugerahkan langsung oleh Tuanku Naga? Nyonya Ki, maksud Anda? Mungkinkah ada yang menyamar sebagai perawan suci kita? Apakah kabar burung terakhir benar setelah ini? Kabar apa? Katanya Luyu baru saja turun dan menuduh keluargamu berkonspirasi dengan Kaisar Hantu. Cukup, nyonyaku membawa lambang perawan suci dan teknik kendali pikiran pribadi Tuanku Naga. Mana mungkin ini palsu? Luyu tidak hanya menjebak keluargaku, tapi membantai seluruh marga kami. Kalian tidak bertindak saat itu terjadi. Kini kalian meragukan identitasku juga? Ajutate, what's this? Bawa negócio está pousado toque seco tem supinti. Apakah kalian sabi kau something dari Kaisar Hantu? Qi Chengxiong, bagaimana kau bisa ada di sini? Pasti Tuan Naga yang membebaskan mereka. Hari ini pesta pertunangan antara Tuan Naga dan Nyonya Chimeng Meng. Jika keluarga Qi tidak hadir, itu akan mempermalukan kita semua. Tuan Qi, sebagai pewaris sah klan Phoenix, kau memfitnah keluargamu. Kau pikir Tuan Naga tidak berani menghukummu? Framing, memang ada konspirasi, tapi sasarannya bukan keluargamu. Mereka Tuan Naga sendiri. Bicaralah jelas Tuan Qi. Kata-kata samarmu membuat semua orang sama sekali bingung. Lepaskan semuanya. Yang tidak kalian tahu, baru-baru ini saat Tuan Naga mengunjungi kami, aku, Qi, buta dan gagal melihat kebesaranmu, terbujuk dusta. Aku salah menuduh Tuan Naga sebagai penipu. Aku pantas mati ribuan kali. Bagaimana bisa ini terjadi? Siapa dipilih memfitnah Tuan Naga? Tuan Qi, hentikan mengalihkan topik. Tadinya kau tuduh keluargaku bersekongkol dengan Kaisar Hantu. Di mana buktimu? Bukti tentu ada. Bawa Mildred masuk. Nenek, ayah, kenapa kalian di sini? Qi, beraninya kau perlakukan keluargaku seperti ini. Tidakkah kau takut Tuan Naga akan menghukummu? Mulinggar, urus dirimu sendiri dulu. Kau sudah seperti mayat. Kau masih delusi. Lihat apa yang kudapat. Penguasa naga. Luyu, kau membunuh penguasa naga. Kalian semua, apalagi yang kalian tunggu? Dia membunuh penguasa naga. Bunuh dia sekarang. Kau bilang ini penguasa naga? Tentu, apa aku tak kenal dia? Jadi, kau bilang kalau kau menerima perintah darinya? Wang Wudi, maksudmu apa? Bodoh kau. Buka matamu dan lihat. Ini bukan penguasa naga. Ini kepala Kaisar Hantu. Apa? Kaisar Hantu? Tentu, wahai kami akan melawatkan video show. Mana tahu lebih? Hingga Aisyah kami. Nenek, bukannya kata nenek. Dia penguasa naga? Nenek, jangan-jangan nenek bersekongkol dengan Kaisar Hantu? Tidak, mustahil. Dia penguasa naga. Kalau bukan penguasa naga, lalu di mana yang aslinya? Di manakah dia? Masih delusi. Sang penguasa sudah ada di depanmu, tapi kau tak menyadari jati dirinya yang sebenarnya. Yulian memimpin murid Sekte Naga untuk memberi penghormatan pada junjungan. Dia sungguh sang penguasa naga. Cukup bisa. Di seluruh penjuru dunia, hanya sang penguasa naga sejati bisa kalahkan Kaisar Hantu. Cepat. Hidup Tuan Naga. Mustahil. Ini tak mungkin. Bangun, segera bangun. Ini pasti sandiwara kalian semua berpura-pura. Berdirilah kalian semua.
Dasar kepala batu, Mu Linger sang penguasa naga, sungguh memberimu cincin Kunlun. Menobatkannya sebagai maha penguasa naga, juga adalah kebenaran, mengatakan kau tak layak naik takhta, kau takkan pernah jadi ratu naga, juga lebih benar adanya. Diam, Yulian. Pengkhianat sekte naga. Kau bersekongkol dengan Luyu untuk membunuh sang penguasa naga. Perempuan terkutuk. Hinaan berulang pada sang penguasa naga sudah lama kupingin membunuhmu. Tucing. Andai tahu akhirnya seperti ini, untuk apa susah-susah dulu? Dulu? Saat itu? Seandainya kau jujur dari awal bahwa kau adalah Dragon Lord. Aku memerintah ratusan negara untuk menjagamu, makanya harus sembunyi. Lalu soal cincin Kunlun? Jika memang tulus ingin memberikannya, mengapa tak sampaikan langsung? Buat apa semua rahasia? Di pesta 100 tahun Dragon Lord sudah kuberitahu semuanya. Kau yang tak mau percaya. Tidak, mustahil. Ini tidak mungkin. Semua ini kebohongan, rekayasa belaka. Tapi harus kuucapkan terima kasih. Rasang kamu putuskan tunangan kita, membebaskanku untuk temukan jodoh sejatiku. Apa ini api suci? Aura Phoenix? Hanya murid sekte Phoenix yang bisa kuasai kekuatan ini. Bagaimana dia bisa? Mustahil, sungguh mustahil. Qi Xuang-Er sudah meridian naganya terputus. Dia tak mungkin kuasai teknik ini, kecuali... Apa eliksir hati hidup itu? Tidak, kau salah. Eliksir itu hanya memperbarui garis darahku. Yang benar-benar membangkitkanku adalah ikatanku dengan Luyu, kakak Luyu dan aku. Saling mencinta dengan tulus. Apa? Kau bilang cinta sejati dengan Luyu membuka kekuatan ini? Tepat, Mu Linger. Kita berdua salah hitung. Jadi aku kehilangan kesempatan untuk kendalikan kekuatan ini. Kebenaran telah terungkap. Biarkan urusan ini berhenti di sini. Persatuan Naga Phoenix akan kita tunda dulu. Tunggu. Luyu, kau pernah bersumpah jika terbukti salah, aku akan mati. Aku, Mu Linger, bersumpah. Tuduhan palsu berarti kematian. Hari ini, aku tepati janjiku. Nenek. Ayah. Linger, kau adalah harapan terbesarku. Si putih sesi sudah hancur. Ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Aku akan segera musnahmu. Kau pikir kau masih bisa selamat? Yulian, bersihkan tempat ini. Makamkan Mu Linger dengan layak. Siap. Aku baru tahu acara pertunangan ditunda diubah jadi upacara pernikahan. Tapi kau harusnya jadi Ratu Naga. Kenapa pernikahan kini diganti jadi kakakmu? Apa yang bisa kulakukan? Luyu sekarang adalah ketua naga. Dia sepenuhnya setia pada Qi Xuang-Er. Jadi kau menyerah saja? Kau berjuang mati-matian untuk jadi wanita suci sekte Phoenix. Sekarang mau kau lepas begitu saja? Tentu saja, aku tidak mau. Tapi apakah rencana ini bisa? Pasti. Keluarga kami ahli dalam hal ini. Besok adalah hari pernikahan Luyu dengan Qi Xuang-Er. Hari ini kesempatan terakhirku. Aku sudah menaruh obat di makanan Luyu. Sepertinya efek obatnya sudah mulai bekerja. Walau kau ketua naga, kau tetap pria biasa. Obat ini akan membuatmu melihatku sebagai Qi Xuang-Er. Besoknya pengantin dan ratu masa depan akan menjadi orang lain. Xuang-Er? Ini aku, Luyu. Cuma akan menikah denganmu besok. Hari ini, aku ingin menyerahkan diriku padamu. Cimengmengkep. Qi Xuang-Er, seperti yang kau lihat,
Aku sudah menjadi wanita Luyu. Akulah yang menikahinya hari ini. Si Shuang-er kau kalah. Shuang-er. Kenapa kau di sini? Luyu, kenapa kau ada di sana? Berisik sekali, sungguh menyebalkan. Kenapa dia ada di sampingku? Ci Meng-meng, selera priamu sungguh buruk. Tidak mungkin. Semalam aku jelas bersamamu. Semalam setelah makan malam, aku dan Shuang-er pulang bersama. Pasti kau yang melakukan. Ini pasti ulahmu. Kau menukar mangkuk kami. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Apa kau menyuruh pengemis ini untuk mengotori Shuang-er? Meng Beng, bagaimana bisa kau tidur dengan orang seperti ini? Kenapa kau berbaring di sini? Pergi, kenapa kau di sini? Luyu, aku akan membunuhmu. Keluarga Huang dari Jiangzhou mempersembahkan wilayah tak terbatas untuk menghormati Persatuan Naga dan Phoenix. Keluarga Li dari Hangzhou menyambut Tuan Naga dan menghadiahkan 1000 tambang emas untuk memberkati pernikahan Ketua Naga dan Suci Wanita Suci. Rasa terima kasih kami kepada semua yang hadir dalam upacara agung ini. Hari ini bukan hanya pernikahanku dengan Shuang-er, tapi juga pengangkatannya sebagai pemimpin Sekte Phoenix. Pemimpin Sekte Phoenix, 2 perayaan dalam satu hari. Shuang-er telah membuktikan diri layak menerima takhta kerajaan Sekte Phoenix. Kami menunjuki apa nakai dan kelas tutur Phoenix. Pasangan yang sempurna, pasangan ditakdirkan. Ketua Ratu, semua sudah siap. Siap apa? Tamu hari ini semuanya murid dari Sekte Naga Phoenix. Biarkan mereka berbagi kebahagiaan kita. Hahaha.